The Strongest System. Bab 731, tanganku terbuka lebar. Ayo pukul aku. Biksu botak, apakah menurutmu kita terlalu boros? Menurutku ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, seseorang tidak boleh mengungkapkan kekayaannya. Bagaimana jika kita ingin menarik niat jahat dari beberapa pelaku kejahatan? Lihat orang yang sedang memegangi bolanya di sana. Sorot matanya seolah-olah dia tidak sabar untuk melahapku. Lin Fan berkata sambil berpura-pura ketakutan. Ya, Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya dengan serius. Dermawan, menurutku kita cukup boros. Namun, jika ya, biarlah. Siapa yang harus kita takuti? Dermawan ini, bolehkah aku tahu mengapa kamu memegang bolamu? Apakah Anda mempunyai semacam cacat yang tak terkatakan? Anda dapat memberitahu Beku Malang ini di sini. Beku Malang ini mengetahui beberapa pengetahuan medis. Mungkin saya dapat melakukan pengobatan untuk Anda, Dermawan. Kalian. Hati Ni Kuanglong dipenuhi dengan kebencian saat ini. Tidak disangka orang ini akan menyerang hanya karena satu perselisihan. Apa yang masih kalian lihat? Pergi, lawan mereka. Kalian semua, bahkan kalian tidak bisa menang melawan mereka, pergi. Ni Kuanglong berteriak kepada anggota partainya. Para anggota partai Berserk Dragon saling memandang. Mereka tidak bodoh. Jika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang, mengapa mereka harus mencari penderitaan bagi diri mereka sendiri? Hal ini terutama terjadi mengingat betapa tidak manusiawinya tentara revolusioner. Mereka berspesialisasi dalam menendang area itu. Hal ini sangat membuat trauma bagi anggota Berserk Dragon Party. Satu tendangan saja sudah cukup untuk membuat mereka kesakitan yang tak tertahankan. Namun, meski begitu, masih ada keributan yang terjadi di antara Berserk Dragon Party. Tentara revolusi, kalian keterlaluan. Aku tidak sanggup menerima ini. Partai Berserk Dragon kami tidak mudah menyerah. Pada saat ini, satu persatu, anak-anak ayam dari Berserk Dragon Party menonjol tanpa rasa takut sama sekali. Bahkan, ada ketegangan antisipasi di wajah mereka seolah-olah sedang menunggu sesuatu terjadi. Para anggota Berserk Dragon Party tidak menyangka semua anggota wanitanya akan keluar tanpa rasa takut seperti ini. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan yang luar biasa ini. Haha, tak disangka pada akhirnya, kalianlah yang berani tampil menonjol. Melihat semua yang ada di hadapannya, Ni Kuanglong dipenuhi dengan kesedihan di dalam hatinya. Baiklah, tidak peduli hasilnya, kalian semua akan mendapat imbalan yang besar setelah pertempuran ini. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Ni Kuanglong mengarahkan pandangannya pada anggota partai lainnya. Kalian. Bagus. Para anggota partai Berserk Dragon saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa pemimpin partai mereka sedang marah saat ini. Begitu masalah ini berakhir, hidup mereka juga tidak akan sebaik itu. Saudari-saudari, kami akan mendukung kalian semua dalam pertempuran. Pada saat ini, anggota perempuan dari Partai Dewa Pedang juga menonjol. Saat ini, semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi hari ini? Tidak disangka orang yang paling berani untuk menonjol adalah anggota perempuan dari kedua partai. Apakah dunia telah berubah? Melihat segala sesuatu di hadapannya, Feng Wushuang juga membeku. Ibu Kermana yang mengatakan bahwa mereka akan membantu. Meskipun Feng Wushuang diam-diam membenci Lin Fan, pemimpin partainya telah memperingatkannya dengan keras untuk tidak mencari masalah dengan tentara revolusioner. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar dia membenci mereka, dia harus menekan permusuhan itu di dalam hatinya. Tapi, tak disangka para anggota parti akan berdiri satu demi satu tanpa rasa takut sedikit pun. Feng Wushuang sama sekali tidak bisa berkata-kata saat ini. Anak-anak ayam itu saling bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Mereka ingin menjadi lebih besar. Lebih besar. Saudari-saudari, ayo kita pergi. Lin Fan sedikit lumpuh saat ini. Biksu botak, menurutmu apa yang sedang dilakukan gadis-gadis ini? Dermawan, hal ini juga membingungkan bagi Biksu Malang ini. Mata mereka sepertinya dipenuhi rasa haus yang tak terpuaskan, seolah-olah mereka menginginkan sesuatu. Dalam sekejap mata, anak-anak ayam itu berjalan melewati Lin Fan dan Pendeta Sakya. Sebaliknya, mereka datang ke hadapan anggota tentara revolusioner dan membuka tangan lebar-lebar. Ayo, jika kamu laki-laki, pukul aku.
Anak-anak ayam itu masing-masing telah memilih seorang anggota tentara revolusioner dan berdiri di sana sambil berteriak-teriak tanpa mempedulikan kematian sama sekali. Bahkan, beberapa anak ayam bahkan sampai membusungkan dada. Maknanya jelas, pukul dada kita. Semua orang dari tentara revolusioner terperangah saat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Akhirnya, semua orang menatap Lin Fan dengan wajah memerah, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Meskipun Ni Kuanglong merasa marah di dalam hatinya, fakta bahwa semua anggota partainya akan berdiri membela integritasnya adalah sesuatu yang sangat menyentuh hatinya. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini menyebabkan dia menonton dengan rahang ternganga. Apa yang sedang terjadi di sini? Dimengerti. Anda akhirnya mengerti. Saat ini, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat memahami maksud dari anak-anak ayam ini. Karena mereka meminta kalian untuk memukul mereka, maka kalian harus memukul mereka. Melihat keraguan di mata anggota tentara revolusioner, Lin Fan akhirnya membuka mulutnya dan angkat bicara. Ya, pemimpin partai. Para anggota tentara revolusioner mau tidak mau menelan ludah mereka. Mereka memusatkan perhatian mereka dan meninju dengan kedua tangan, meraih dada anak ayam tersebut. Ah! Aku sangat senang sekarang. Walaupun menyakitkan, semuanya akan sia-sia. Kakak, bisakah kamu memukulku beberapa kali lagi di tempat itu? Aku masih bisa menahan rasa sakitnya. Haha, ini benar-benar semakin besar. Lebih besar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melihat siapa lagi yang berani memanggilku berdada rata lagi. Pada saat ini, Ni Kuanglong akhirnya mengerti ketika hatinya tenggelam dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum langsung pingsan. Bahkan jika kondisi kultivasinya sangat menjijikkan, pemandangan di hadapannya masih merupakan pukulan yang terlalu dalam untuk dia tanggung. Sepertinya alasan mereka menonjol bukan untuk menyelamatkannya, tapi untuk memperbesar dada mereka. Melihat keadaan Ni Kuanglong yang menyedihkan saat ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak peduli di mana tempatnya. Tidak peduli seberapa tinggi kondisi budidaya anak ayam, kekhawatiran nomor satu di hati mereka tetaplah sosok mereka. Biksu botak, mari kita pamit. Mulai hari ini dan seterusnya, Ni Kuanglong akan selamanya menjadi orang cacat. Meskipun ini bukan dilakukan oleh Yang Mulia secara pribadi, itu tetap karena Yang Mulia. Mari kita pergi mencari penerangan minum untuk menenangkan saraf kita. Lin Fan berkata dengan nada mencela. Biksu malang ini memiliki pemikiran yang sama. Pendeta Sakya melantunkan beberapa sutra Buddha. Melihat penderitaan Ni Kuanglong, dia juga merasa sangat menyesal. Pemimpin partai, tentara revolusioner telah kembali. Pada saat yang sama, mereka telah menyelesaikan 300 misi tingkat bumi. Para anggota Raging Desolate Party melaporkan dengan terkejut. Seluruh kejadian ini terdengar seperti kisah fantasi. Jika dia tidak melihat mereka mengirimkan misi untuk dirinya sendiri di lapangan umum misi, dia tidak akan mempercayai hal ini bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Kondisi kultivasi Hong Jingtian sangat menantang dan kondisi mentalnya kokoh seperti batu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bingung. Namun, setelah mendengar berita ini, dia juga terpaku pada saat ini. Ada ekspresi terkejut yang terpancar di wajahnya yang serius itu. Begitu semua orang meninggalkan pondok, dia berjalan ke depan jendela dan melihat pemandangan di luar sambil bergumam pada dirinya sendiri, apakah mereka manusia? Namun, manusia atau bukan, mereka semua harus sujud di hadapan pesta pengamukan Desolate besok. Setelah menyerahkan 300 misi bertingkat bumi, jumlah poin kontribusi yang diterimanya membuat Lin Fan cukup terkejut. Totalnya ada lebih dari 13 juta poin kontribusi. Untuk pihak manapun di Guarded Ground, ini adalah jumlah poin kontribusi yang sangat besar. Faktanya, mereka bahkan bisa dianggap sebagai pihak terkaya di seluruh tempat penjagaan saat ini. Lin Fan mengambil sisanya dan menyerahkan poin kontribusi kepada pendeta Sakya sementara dia membawa anggota tentara revolusioner lainnya keluar untuk bersenang-senang. Saat ini, Lin Fan dihadapkan pada serangkaian item yang diperkenalkan di hadapannya saat dia mulai mengambil pilihan. Di dalam Guarded Ground, setiap poin kontribusi yang diperoleh dapat digunakan untuk menukarkan item. Apapun yang dimiliki oleh Guarded Ground tersedia untuk ditukar.
Sepertinya 10.000 poin kontribusi bisa digunakan untuk menukarkan 1 juta pil Shengyang. Tapi sialnya, ini sungguh palsu. 10 juta poin kontribusi hanya bisa digunakan untuk menukar 1 miliar pil Shengyang. Lin Fan sangat membutuhkan pil Shengyang saat ini. Jika dia bertemu dengan makhluk yang benar-benar kuat, tidak ada gunanya jika dia tidak meminum pil Shengyang. Saat ini, kota iblis telah ditingkatkan menjadi harta karun tertinggi, dengan kekuatan yang sangat besar. Jika dia bisa membakar pil Shengyang hingga mengamuk, jumlah kekuatan yang bisa keluar darinya akan sangat menakutkan. Jika dia memiliki cukup pil Shengyang, bahkan jika dia bertemu dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, dia masih memiliki peluang untuk bertarung. Namun, prasyarat untuk kesempatan bertarung ini, tentu saja, adalah dia harus membakar pil Shengyang dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan, saatnya melihat apakah ada hal lain yang bagus. Dia akan bertarung dengan Raging Desolate Party besok. Oleh karena itu, dia perlu mengatur barang-barangnya dengan baik. Jika tidak, mengingat kekuatan partainya saat ini, tidak mungkin mereka bisa menang. Bab 732, Tinju Darah Meledak dari Bintang Utara. Jari-jari Lin Fan membalik tanpa henti saat dia melihat satu demi satu item. Tinju Dewa Buddha tak terbatas, pernahkah Anda mendengar tentang keterampilan telapak tangan yang turun dari surga? Itu benar, ini adalah keterampilan telapak tangan itu. Yang diperlukan hanyalah 10.000 poin kontribusi. Cek, ada apa dengan omong kosong ini? Hanya 10.000 poin kontribusi. Sekali melihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu tidak berharga. Buddha tak terbatas A*S. Jika itu adalah keterampilan Buddha tak terbatas, apakah itu hanya memerlukan 10.000 kontribusi saja poin? Lin Fan mengerucutkan bibirnya. Deskripsi ini sangat tidak etis. Jika bukan karena harga murah yang mengkhianati tujuan mereka, dia mungkin benar-benar tertipu oleh nama mereka. Aku harus terus mencari. Hari ini, saya pasti harus menemukan sesuatu yang cocok untuk saya. Lin Fan berpikir. Sepertinya tempat penjagaan tidak memiliki segalanya. Harta terkuat hanyalah senjata Dao bertingkat tertinggi. Bukan hanya itu, harganya sangat mahal. Siapa di dunia ini yang mampu membelinya? Lin Fan tiba-tiba mengetahui bahwa senjata terkuat di tempat penjagaan yang tersedia untuk ditukar hanyalah senjata Dao bertingkat tertinggi. Tidak hanya itu, mereka masing-masing membutuhkan 10 juta poin kontribusi. Tidak ada seorang pun yang bisa menukar sesuatu seperti ini seumur hidup mereka, kawan. Sarung tangan pemakan darah, memiliki efek mistis yaitu merampas dunia dan kekuatan orang lain. Senjata roh kelas atas, biayanya 50.000 poin kontribusi. Benda ini cukup mendominasi, bukan? Namun, nilainya agak terlalu rendah. Tapi, jika Yang Mulia memodifikasinya dengan benar, beberapa efek menakjubkan mungkin akan muncul. Lin Fan berpikir dalam benaknya. Keterampilan membuat senjatanya sangat menantang. Tidak peduli apa yang dia miliki, dia akan mampu membuat sesuatu darinya. Kalau begitu, ayo kita beli. Aku juga harus membeli beberapa pil Shengyang. Meskipun pohon parasol mistis mampu memproduksi hingga 300.000 pil Shengyang setiap hari, itu tidak cukup untuk menopang makhluk hidup di dalam surga. Setelah itu, Lin Fan menukar 500 juta pil Shengyang dan diam-diam menyembunyikannya di penyimpanannya. Dia tidak akan pernah membiarkan makhluk hidup di dalam Firdausnya mengetahui tentang pil Shengyang ini. Kalau tidak, mereka semua pasti akan bertindak menyedihkan dan memohon padanya untuk pil Shengyang. Tepat pada saat ini, alis Lin Fan berkerut saat dia tertarik pada suatu benda. Cabang pohon mistis, memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Menghabiskan 1 juta poin kontribusi. Mungkinkah benda ini ada hubungannya dengan pohon parasol mistis? Pohon parasol mitos adalah pohon mitos nomor 1 di seluruh dunia Sein kuno. Namun, ini adalah masa lalu. Saat ini, barang itu sudah rusak. Meskipun secara bertahap menjadi lebih baik dengan perawatan Lin Fan, itu masih jauh dari tubuh dewasa sepenuhnya seperti dulu. Tidak peduli benar atau tidak, aku akan membelinya dulu dan mencari tahu nanti. Poin kontribusi diperoleh dengan sangat mudah. Saat ini, Lin Fan seperti seorang taipan kecil yang melemparkan emasnya seperti tanah, tanpa merasakan sakit sama sekali. Setelah itu, Lin Fan memeriksa beberapa item lagi. Namun,
Ada beberapa barang konyol yang tidak bisa didapatkan Lin Fan sama sekali, karena harganya sangat mahal. Bahkan jika Lin Fan kaya sekarang, dia masih tidak mampu membelinya. Akhirnya, dia menghabiskan 500.000 poin kontribusi lagi untuk jamu roh dan beberapa bahan untuk membuat senjata. Bahan-bahan ini murah. Bahkan bahan yang memiliki kualitas tinggi pun tidak terlalu mahal. Ini memberi Lin Fan sedikit kegembiraan. Bagi Lin Fan, sudah lama sekali dia tidak membuat sesuatu yang bagus. Dia memikirkan kembali tentang 7 alam di masa lalu serta beberapa hal tidak masuk akal lainnya. Betapa tiraninya mereka. Betapa kacaunya hal-hal tersebut. Mereka praktis membangun seluruh medan perang. Sialan. Kalian semua bangsat dari ras kuno, kalian sebaiknya berharap bahwa Yang Mulia tidak menghasilkan sesuatu yang dapat membunuh kalian. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tahu mengapa mawar begitu merah. Lin Fan siap memberikan segalanya. Lagi pula, harga bahan di sini sangat murah. Jika dia tidak mencoba bereksperimen dengan baik, dia akan merasa tidak nyaman di hatinya. Akhirnya, Lin Fan meninggalkan tempat ini dengan sisa 4 juta poin kontribusi. Pangkalan itu kosong, tanpa siapapun saat ini. Lin Fan segera mengasingkan diri. Di dalam rumah, dia duduk bersila dan mengeluarkan sarung tangan pemakan darah. Baiklah, kamulah yang pertama kali memodifikasinya. Lin Fan langsung melemparkan sarung tangan pemakan darah ke dalam bau langit dan bumi dan langsung melepaskannya hingga ke intinya. Cahaya bintang dari segudang warna bersinar terang. Ini semua adalah bahan dan teknik kerajinan yang digunakan untuk membuat sarung tangan pemakan darah. Namun, bagi Lin Fan, metode pembuatannya terlalu kasar, dan tidak bisa ditampilkan di acara besar. Bagaimana cara membandingkannya dengan metode kerajinannya sendiri? Tidak peduli jenis barangnya, begitu mereka dilemparkan ke dalam Heaven and Earth Smelt, apapun yang keluar bergantung pada keberuntungan sepenuhnya. Lin Fan menyapu jubahnya saat material yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari penyimpanannya. Jika bahan-bahan ini ditempatkan di dunia Xuan Huang, itu akan menjadi barang yang akan dibunuh oleh semua orang. Namun, di dunia suci kuno, benda-benda itu tidak berharga. Karena penindasan terhadap kehendak surga dunia suci kuno, makhluk dari ribuan ras pasti sedang bermimpi jika mereka ingin membuat senjata mereka sendiri. Karena itu, ini adalah kesepakatan yang manis bagi Lin Fan. Agar bahan-bahan ini bisa semurah ini di dunia suci kuno, Lin Fan harus berterima kasih kepada seluruh keluarga kehendak surga di sini. Jika bukan karena penindasannya, tidak mungkin bahan-bahan ini semurah ini. Mungkin aku akan menambahkan beberapa di antaranya. Oh, mungkin sebagian juga. Ya, kedua bahan ini bagus. Meskipun sifatnya mungkin berbenturan, keduanya dapat menghasilkan efek yang luar biasa. Ini cukup. Meskipun standar pembuatan senjata Lin Fan semuanya ditingkatkan oleh sistem itu sendiri, kombinasi dan pencocokan item di dunia ini adalah sesuatu yang dia pahami dengan baik. Saat ini, bukankah ini hanya soal mencampur dan mencocokkan beberapa item? Bagaimana ini bisa menyusahkan Lin Fan? Berdasarkan kombinasi saat ini, efek dari sarung tangan pemakan darah telah ditingkatkan secara signifikan. Satu pukulan dengan ini benar-benar dapat merampok dunia. Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan terhadap keterampilannya. Ayo, sayangku. Lin Fan berseru saat langit dan bumi mencium respons dengan dentang. Suatu ketika, Lin Fan dipenuhi dengan ekspektasi terhadap pembuatan senjata. Namun, Lin Fan saat ini adalah master berpengalaman yang tidak lagi memiliki kegembiraan yang sama. Mengingat tingkat pembuatan senjatanya saat ini, senjata acak apapun yang dibuat olehnya akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan dibunuh oleh semua orang untuk mendapatkannya. Ledakan. Cahaya yang bersinar-bersinar ke segala arah sehingga menghasilkan skenario yang tidak biasa. Ding! Selamat atas kesuksesan kerajinanmu. Lin Fan tidak berekspresi sekarang karena dia sudah terbiasa dengan semua itu. Tentu saja itu sukses. Mungkinkah itu gagal? Ding! Selamat atas pembuatan barang spesial. Wajah yang awalnya tenang berubah. Ini tidak terduga. Meskipun dia bisa mengeluarkan segala macam barang luar biasa dari waktu ke waktu, ini adalah pertama kalinya ada sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Lin Fan mengeluarkan item dari Heaven and Earth Smelt. Melihatnya dengan cermat, ekspresinya berubah.
Astaga, bukankah ini hanya sarung tinju? Tinju meledak darah bintang utara, tidak bertingkat. Barang khusus. Setiap pukulan akan mengenai dengan kekuatan penuh dan menyebabkan darah meledak. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, ada seorang pejuang pemberani bernama Bintang Utara yang menghancurkan seluruh dunia dengan sepasang tangan besi. Menggunakan kekuatan absolut untuk menindas makhluk hidup di dunia, siapapun yang pernah dihajar akan berada dalam keadaan yang sangat berdarah, di mana wajah mereka praktis rusak. Sejak kejatuhannya, sepasang tangan besi itu hilang di dunia. Rumor mengatakan bahwa pengguna tangan besi ini akan mampu mengalahkan seluruh dunia tanpa tandingannya. Astaga, apakah ini nyata? Saat Lin Fan membaca deskripsi harta karun itu, dia tercengang. Lin Fan memeriksanya ke kiri dan ke kanan. Namun, dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang istimewa tentang tinju meledak darah bintang utara ini. Dia kemudian memakainya di tangannya. Seketika, Lin Fan melesat. Ini terlalu menakutkan, bukan? Aku bisa merasakan seluruh tubuhku dipenuhi energi. Lin Fan mencengkeram tangannya dengan erat. Ketika dia memakai tinju meledak darah bintang utara, dia bisa merasakan harta karun itu menyatu dengan tinjunya, sehingga orang bahkan tidak bisa membedakan apapun tentang tinjunya. Lin Fan melihat keluar. Masih belum ada seorang pun. Dia bahkan tidak bisa mencobanya meskipun dia menginginkannya. Waktunya besar. Aku benar-benar mendapat banyak waktu. Sepertinya aku harus menunggu sampai besok untuk mencobanya. Bab 733, Pria Baik yang Senang Membantu Orang Lain. Meski saat ini sudah malam, pemandangan di Guarded Ground masih begitu indah. Selamat berjalan, saudara. Aku tidak mabuk. Ayo kita lakukan satu putaran lagi. Hari ini sungguh yang terhebat. Saat ini, perutku sangat kenyang hingga aku bahkan bisa mati. Tak kusangka aku mampu mencicipi daging naga air neraka laut seumur hidupku. Besok akan menjadi hari di mana kita akan bertarung melawan Raging Desolate Party. Kita harus memberitahu mereka tentang kekuatan tentara revolusioner kita. Itu benar, sungguh pesta yang mengamuk dan apa yang tidak. Di hadapan tentara revolusioner, mereka hanyalah udang yang lemas. Kamu terlalu banyak minum, pasti terlalu banyak. Dan kukira kamu masih mengkhawatirkannya tadi. Haha. Melihat para anggota yang sibuk dan bersemangat ini, Pendeta Sakya tidak bisa menahan tawa. Namun bagi Pendeta Sakya, ini adalah malam penuh dosa. Minum-minum, mengumpat, mencari cewek untuk ngobrol tentang kehidupan, dan lain-lain, segala sesuatu yang berasal dari dunia material itulah yang seharusnya dia kendalikan keinginannya. Namun, bagi Pendeta Sakya, hal terpenting adalah selalu menjaga Buddha di dalam hatinya. Segala sesuatu yang lain tidak akan terlalu berarti. Kemana perginya dermawan? Apakah ada di antara kalian yang melihat di mana pemimpin partainya? Pendeta Sakya keluar dari rumah Lin Fan dan bertanya dengan bingung. Semua orang dari tentara revolusi sekarang memerah karena minum. Mereka kemudian menggelengkan kepala. Tidak tahu. Kami belum melihat pemimpin partainya sama sekali. Benar, aku penasaran kemana perginya pemimpin parti kita. Itu aneh. Pendeta Sakya mengangkat bahunya, bertanya-tanya kemana perginya dermawan Lin. Dia ingin berdiskusi dengannya tentang kejadian besok, namun dia pergi begitu saja. Pada saat ini di pangkalan yang jauh. Sesosok bertingkah begitu sembunyi-sembunyi meski sudah memasuki mode stealth. Berdasarkan kekuatan partai pengamuk Desolate saat ini, jika aku tidak membuat rencana untuk menghadapi mereka, besok tentara revolusioner pasti akan kalah total. Lin Fan berada jauh di belakang garis musuh saat ini. Demi kemenangan, dia berkorban terlalu banyak. Pada saat ini, Lin Fan berhenti di samping sebuah rumah secara diam-diam. Untuk aksinya kali ini, Lin Fan tidak bermaksud memperingatkan Hong Jingtian. Pertarungan besok pasti akan terjadi padanya melawan Hong Jingtian. Bahkan tanpa tinju meledak darah bintang utara, Lin Fan yakin bahwa dia bisa memukul Hong Jingtian begitu keras hingga orang tuanya bahkan tidak mengenalinya lagi. Namun, masalahnya terletak pada anggota tentara revolusionernya yang lain. Tentu saja mereka bukan tandingan anggota lain dari Raging Desolate Party. Semuanya sudah siap. Aku sudah meminta semua orang untuk melindungi selangkangan dan area dada mereka. Kita pasti tidak akan terkena tindakan tercela dari tentara revolusioner, kata salah satu anggota. Ya, itu bagus. Kembalilah beristirahat.
Jawab Qin Long. Ya, wakil ketua partai. Lin Fan, yang menguping dari luar, terkejut, tidak kusangka partai pengamuk Desolate akan siap melakukannya. Sepertinya aku harus mengambil tindakan malam ini. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi tragedi bagi pihak luar. Tentara revolusioner besok. Sebagai wakil ketua partai raging Desolate, Qin Long tidak terlalu peduli dengan pertarungan besok. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Satu-satunya alasan mengapa tentara revolusioner bisa bersinar begitu terang adalah karena pemimpin partai mereka, manusia itu, Lin Fan. Jika bukan karena dia, seluruh tentara revolusioner tidak lebih dari sekelompok semut. Namun, besok, Lin Fan akan ditangani langsung oleh ketua partainya. Oleh karena itu, tidak perlu lagi mengkhawatirkan anggota tentara revolusioner lainnya. Meski begitu, dia tahu bahwa metode tentara revolusioner curang. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, dia meminta anggota partainya melakukan persiapan yang tepat. Hehe, lumayan, kamu punya beberapa kemampuan. Namun, karena kamu berani melawan tentara revolusionermu, kamu harus bersiap untuk lebih banyak hal. Lin Fan terkikik sinis sambil menjentikkan jarinya, mengirimkan selubung kabut tak berwarna dan tak berbau meresap ke dalam rumah. Ini adalah kreasi terbaru Lin Fan. Setelah dia menukar begitu banyak ramuan roh dengan poin kontribusi tersebut, akan sangat mudah baginya untuk membuat beberapa pil licik. Qin Long sedang berpikir di dalam rumah ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengusap perutnya. Ini aneh. Tiba-tiba, dia merasakan ketidaknyamanan yang perlahan muncul di tubuhnya bersamaan dengan sejenis rasa sakit. Seiring berjalannya waktu, situasinya semakin buruk. POOT. Kentut keras keluar saat wajah Qin Long berubah. Wajahnya bernuansa merah dan hijau saat ini. Tidak bagus. Aku harus ke kamar kecil. Memang benar, makhluk surgawi yang berkultivasi surgawi tidak akan mengalami hal-hal seperti sakit perut dan sejenisnya. Bagaimanapun, berkultivasi pada kondisi seperti itu berarti tubuh mereka telah lama mengalami evolusi. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka mengonsumsi beberapa pil yang akan mengubah kondisi fisik tubuh mereka. Kalau tidak, tidak ada alasan hal seperti ini terjadi sama sekali. POOT. POOT. Setiap langkah yang diambil Qin Long membuatnya kentut sekali dengan kentut yang menggelegar di surga. Syukurlah tidak ada orang di dekat sini. Kalau tidak, ini akan sangat memalukan. Qin Long memeriksa sekelilingnya dan tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Dengan itu, dia menghela nafas lega. Setelah jangka waktu tertentu, Qin Long menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, rasa tidak nyaman dan sakit yang tadi muncul hilang sama sekali, dan dia tidak lagi kentut saat berjalan. Tapi, saat dia kembali ke rumahnya, wajahnya berubah lagi. Tidak mungkin kan? Kenapa kembali lagi? Tetapi, ini tidak mungkin. Aku belum meminum pil apapun akhir-akhir ini. Jangan bilang kalau aku tidak sengaja melakukan kesalahan dalam kultivasiku akhir-akhir ini atau semacamnya. Tidak, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus pergi dan mengeluarkannya. Kesana kemari, kesana kemari. Qin Long hampir hancur sekarang. Di saat yang sama, rumahnya mulai berbau busuk karena tak henti-hentinya ia mengeluarkan kentut. Qin Long merasa malu untuk memberitahu siapapun tentang hal seperti ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyelinap, takut ketahuan oleh siapapun. Bagaimanapun, dia adalah wakil ketua partai. Jika ada yang mengetahui bahwa wakil ketua partai mereka masih kentut pada saat ini dalam hidupnya, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tersembunyi di sudut gelap, Lin Fan mencubit hidungnya dan tersenyum. Hehe, setiap gerakanmu sungguh tak terbayangkan. Memikirkan bahwa pil apapun yang aku buat dengan santai dapat menciptakan dampak yang luar biasa. Saatnya mempermainkan kalian sampai mati. Dari malam hingga pagi hari, aku akan menyuruh kalian buang air besar beberapa ratus kali sampai kaki kalian goyah. Bahkan jika anus kalian terbuat dari logam, mereka juga akan mulai berkarat. Lin Fan menyelinap pergi dari rumah Qin Long dan berjalan menuju rumah anggota partai lainnya. Tepat pada saat ini, serangkaian suara yang tidak harmonis terdengar di telinga Lin Fan. Wajah Lin Fan terkejut saat dia tetap diam. Kakak Siang, bisakah kita pergi lebih lama malam ini?
Suara seorang gadis mungil terdengar. Fuer, kita harus bertarung dengan tentara revolusioner besok. Kita harus menyimpan energi kita. Kakak Siang, tentara revolusioner itu benar-benar lemah. Kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hatimu. Kamu selalu terburu-buru selama ini. Tapi malam ini, aku benar-benar merasakan panasnya. Bisakah kamu memuaskannya? Aku dengan benar. Ini, kita harus istirahat yang cukup. Wajah Kakak Siang di sini benar-benar canggung saat ini. Fakta bahwa dia tidak bisa bertahan lama adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Tidak peduli seberapa tinggi kondisi kultivasinya, dia tidak dapat mengubah fakta ini sama sekali. Namun, pria mana yang mau mengakui kekurangannya seperti ini? Di masa lalu, dia selalu berhasil menghindari masalah ini dengan kecerdasannya. Bagaimana dia terlihat selama ini? Fuer, aku akan menembak habis-habisan sehingga kita bisa mengakhirinya lebih awal malam ini dan kita bisa memberi pelajaran yang baik kepada tentara revolusioner besok. Kakak Siang akan menyenangkanmu lain kali, oke. Kakak Siang harus menemukan alasan yang bagus sekarang karena dia tahu dia akan segera meledak. Jika dia tidak mengatakan ini dengan sengaja, dia pasti akan dipandang rendah. Kakak Siang, bisakah seorang pria mengontrol kapan dia ingin menembak di bawah? Itu pasti, Fuer. Kapanpun aku ingin menembak, aku bisa menembak. Dan sekarang, aku akan memerintahkannya untuk menembak. Biarkan Kakak Siang menunjukkan kepadamu cara melakukannya. Kamu hitung sampai 5 detik dan aku jamin kamu bahwa aku akan menembak semuanya. Kata Kakak Siang. Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan mulai menghitung. Wajah anak ayam itu sangat penasaran saat ini. Ayo. Pendek dan tidak mampu pada saat yang sama. Ini adalah salah satu cacat besar dalam hidup seseorang. Namun, syukurlah, kamu telah bertemu dengan Yang Mulia. Kamu dapat berterima kasih kepada bintang keberuntunganmu untuk ini karena Yang Mulia tidak akan pernah mengecewakanmu. Baiklah, karena Yang Mulia sangat baik, izinkan saya membantu kalian. Tanpa berpikir panjang, Lin Fan membiarkan bigranya meresap ke dalam ruangan dan memasuki tubuh pria itu. 5. Kakak Siang, aku tidak merasakannya. Anak ayam itu telah menghitung sampai 5 hanya untuk menyadari bahwa suaminya belum menembak. Kakak Siang juga tidak menyangka hal ini. Dia jelas merasakan perasaan itu beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi sekarang? Tiba-tiba, Kakak Siang merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi seolah-olah dia bisa melakukan 300 putaran yang baik. Jantungnya berdebar sesaat. Mungkinkah ini pubertasku yang ketiga kalinya di sana? Itu benar. Kalau begitu, tidak ada cara lain untuk menjelaskan hal ini. Tiba-tiba, Kakak Siang memandangi cewek itu dengan ekspresi emosional. Fuer, aku sudah memikirkannya sekali lagi. Karena kamu begitu bersemangat malam ini, bagaimana bisa Kakak Siang mengecewakanmu? Ah, Kakak Siang, suara ini sangat emosional saat ini. Itu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Fuer, aku datang. Setelah membantu pasangan lain yang memiliki gaya hidup malam yang tidak harmonis, Lin Fan dipenuhi dengan rasa pencapaian. Dengan dorongan bigra, pasangan ini juga harus mengucapkan selamat tinggal untuk tidur malam ini. Tanpa sadar, Lin Fan menghela nafas. Dia benar-benar pria baik yang suka membantu orang lain. Kemudian, Lin Fan pergi ke tempat lain dan melanjutkan rencana besarnya. Ini adalah malam yang dipenuhi dengan serangkaian suara yang tidak harmonis. Suara kentut, suara kebahagiaan. Seolah-olah keduanya adalah dua bagian dari nada melodi yang sama, keduanya terjalin menjadi satu harmoni yang indah. Bab 734, Buff diaktifkan. Bersiaplah untuk perang. Hari berikutnya, Dermawan, kemana saja kamu tadi malam? Setelah Pendeta Sakya bangun dan menggeliat sedikit, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pergi membantu yang lain. Bagaimana persiapan orang-orang kita? Lin Fan terkekeh. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi di pihak Raging Desolate Party. Kemana perginya semua orang? Pada saat ini, Pendeta Sakya tiba-tiba teringat ketika dia menoleh untuk melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana. Mungkinkah semua orang terlalu mabuk tadi malam sehingga mereka masih tertidur lelap saat ini? Lin Fan mengedipkan matanya, jelas terlihat jengkel.
Pasukan revolusionernya terlalu percaya diri, bukan? Meskipun Raging Desolate Party baru saja dikalahkan olehnya, mereka seharusnya menunjukkan rasa hormat pada akhirnya. Pendeta Sakya berkeliling ke setiap ruangan, memeriksa semuanya. Memang benar, itu seperti yang dia duga. Mereka semua terbaring di tempat tidur seperti mayat, seolah-olah mereka lupa bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan hari ini. Kalian semua sebaiknya bangun demi biksu malang ini. Pendeta Sakya menarik tenggorokannya dan menyalurkan suaranya untuk mengeluarkan kekuatannya. Para anggota tentara revolusioner yang tenggelam dalam mimpi mereka terkejut saat terbangun oleh ledakan suara. Mereka memandang ke langit di luar dan mengangkat bahu. Tiba-tiba, wajah mereka berubah. Astaga, ayo, kita akan melawan mereka hari ini. Menabrak, ledakan, bam, segala macam suara orang yang terbangun dengan tergesa-gesa terdengar. Tak lama kemudian, seluruh tentara revolusioner berkumpul di lapangan umum markas mereka. Ya, kalian terlihat baik hari ini. Melihat keadaan tertib anggotanya, Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Baiklah, mari kita berangkat. Megah dan megah, mereka menuju ke alun-alun utama. Di lapangan umum, banyak makhluk hidup menunggu. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Tentara revolusioner dan partai pengamuk Desolate akan berperang. Ini adalah peristiwa besar di Guarded Ground. Ada banyak sekali orang yang datang ke sini sangat awal hanya untuk memesan kursi. Di mata makhluk hidup di Guarded Ground, Raging Desolate Party mirip dengan surga, dan bagi tentara revolusioner, itu adalah bumi. Meski begitu, tentara revolusioner ini juga sangat tangguh. Hal ini terutama terjadi pada pemimpin partai mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu. Ini adalah pertarungan yang membuat keingintahuan semua orang memuncak. Aneh, mungkinkah hari ini kita salah? Mengapa tentara revolusioner dan partai pengamuk Desolate belum tiba? Mungkinkah kedua belah pihak melupakan hal ini? Benar, sekarang sudah larut. Aku sudah menunggu di sini hampir 2 jam sekarang. Lihat, teman-teman, tentara revolusioner ada di sini. Astaga, apa yang telah dialami tentara revolusi tadi malam? Mengapa mereka semua terlihat begitu lesu? Tentara revolusioner memesan semua restoran tadi malam dan menyantap segala macam makanan lezat. Benar-benar menakutkan. Kudengar hanya dengan makan saja mereka menghabiskan beberapa ratus ribu poin kontribusi. Suci. Aduh, seolah-olah mereka belum bangun dari tidurnya. Semua orang dari tentara revolusioner menguap dan memutar kelopak mata sepanjang hari saat mereka berjalan dengan lesu. Sejujurnya, mereka bersenang-senang dan menjadi sangat mabuk tadi malam sehingga mereka lupa waktu sama sekali. Hah, di mana pesta pengamuk Desolate? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Mereka mengira mereka sudah cukup terlambat. Tak disangka pesta pengamuk binatang buas belum ada di sini. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia membalikkan roller coaster di dalam hatinya. Mungkinkah efek obat Yuhtruli tadi malam terlalu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur? Jika memang begitu, dia seharusnya memberi mereka lebih sedikit obat. Mereka di sini. Pesta pengamuk Desolate ada di sini. Tiba-tiba, awan mulai bergemuruh seiring angin menderu. Dari jarak jauh, niat membunuh membayangi mereka. Ketuk, ketuk. Langkah kaki itu sesekali hadir tanpa momentum sedikit pun. Dibandingkan dengan Raging Desolate Party di masa lalu, perbedaannya cukup besar. Pada saat ini, semua penonton terlihat bingung. Ada apa dengan pesta sunyi mengamuk hari ini? Kenapa mereka semua berjalan begitu aneh? Benar, mereka bahkan sepertinya tidak punya energi sama sekali. Ini aneh. Melihat keadaan Raging Desolate Party saat ini, Hong Jingtian mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi saat ini? Para anggotanya yang tak tertandingi dalam setiap pertempuran, mengapa mereka semua berubah menjadi seperti itu? Ketika Hong Jingtian menanyakan apa yang terjadi, mereka semua menggelengkan kepala dan menyangkal ada yang salah. Karena kepercayaan antara dia dan anggotanya, Hong Jingtian tidak menyelidiki lebih jauh. Di dalam kerumunan, kakak siang, kakiku goyah. Di dalam pesta, salah satu gadis gemetar dengan kelopak mata terkulai, seolah-olah dia bisa tertidur kapan saja. Fuer, aku juga. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku terlalu mendominasi tadi malam.
Kakak siang akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi pria sejati tadi malam. Namun, akibatnya ketika dia bangun, seluruh tubuhnya terasa seperti tersedot hingga kering. Lebih jauh lagi, donger kecil di antara selangkangannya itu tampak seolah-olah terkena pukulan keras, dan terpincang-pincang karena kelelahan. Adapun anggota partai lainnya, mereka memiliki kesengsaraan pribadi. Mereka tidak hanya mengalami diare sepanjang malam, mereka juga kentut sepanjang malam. Anus mereka sangat sakit saat ini. Sebuah gerakan kecil membuat mereka merasa seolah-olah ada luka bakar yang berkobar di hati mereka. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Sekarang mereka berada di medan perang, semua orang dari Raging Desolate Party mencoba yang terbaik untuk menutupi kelelahan di tubuh mereka. Satu orang brengsek dan ekspresi mereka berubah menjadi tegas. Seketika, aura ganas dari sebelumnya terpancar dari mereka sekali lagi. Melihat pemulihan anggota partainya, Hong Jingtian mengangguk setuju. Tentara revolusioner, sesuai keinginan kalian, kami akan bertempur dengan kalian hari ini. Hong Jingtian memandang Lin Fan dan berkomentar dengan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tentara revolusioner. Baginya, hanya ada dua orang yang memiliki kemampuan. Salah satunya adalah biksu botak, dan yang lainnya adalah Lin Fan. Adapun orang lain, mereka hanyalah sampah di mata Hong Jingtian. Ada banyak orang jenius di dalam Guarded Ground. Namun, demi kelangsungan hidup, ada lebih banyak lagi yang bersembunyi di sini. Melalui pertemuan ajaib, mereka mendapat kesempatan untuk memasuki tempat penjagaan ini, yang aman dari serangan makhluk ras kuno. Namun, di saat yang sama, mereka tidak ingin kembali ke dunia yang penuh bahaya itu lagi. Beberapa dari mereka berubah menjadi pekerja sementara yang lain berubah menjadi pelayan di restoran, hidup dengan poin kontribusi yang sedikit sebagai gaji. Hong Jingtian, hari ini, tentara revolusioner akan mengajarimu bagaimana rasanya memiliki rasa kemanusiaan. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi partai teratas di tempat penjagaan harus menyerah. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Melihat keadaan semua orang di dalam Raging Desolate Party saat ini, Lin Fan merasa gembira di dalam hatinya. Dengan keadaan saat ini, bagaimana dia masih bisa kalah dari mereka? Saat ini, tentara revolusioner akan menggunakan teknik penindasan dan menghancurkan partai pengamuk Desolate sepenuhnya. Kata-kata besar, ... Pada saat ini, beberapa pihak yang menonton dari samping mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka ingin partai pengamuk Desolate menang sehingga bisa mengempiskan ego tentara revolusioner yang terlalu flamboyan ini. Semoga beruntung. Saudaraku, hancurkan mereka. Lin Fan melambaikan tangannya dan langsung mengaktifkan buff pesta. Parti Halo, di bawah bimbingan dan kepemimpinan yang tak tertandingi dari pemimpin partai, hal itu akan menghasilkan kekuatan yang tak terbatas bagi anggota partai. Unity Halo, penglihatan tanpa halangan terhadap seluruh lingkungan. Kompatibilitas timbal balik ini akan memastikan bahwa 2 lawan 4 tidak akan menjadi masalah. Kedua lingkaran cahaya ini merupakan hadiah yang diberikan oleh sistem saat partai dibentuk. Saat Lin Fan mengaktifkan lingkaran cahaya, para anggota tentara revolusioner mendapati diri mereka dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Perasaan lesu yang awalnya mereka rasakan sebelumnya kini telah hilang. Dan, hal yang paling mencengangkan adalah tiba-tiba, para anggota merasa bahwa mereka telah mendapatkan koneksi telepati dengan semua orang di party. Lanjutkan, bunuh pesta pengamuk yang mengamuk sampai mati. Saat Hong Jingtian melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tersenyum dingin. Ini adalah telur yang mencoba menghancurkan batu di sini. Mereka akan jatuh dengan sendirinya. Dia melambaikan tangannya, dan partainya menjawab serangan ini. Masing-masing anggota partai pengamuk Desolate adalah makhluk yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan dikeraskan olehnya. Satu lambaian tangan mereka sudah lebih dari cukup untuk membuat semua semut tergeletak di depan mereka. Babak 735, pertempuran meledak darah. Ini adalah pertarungan geng yang dipersiapkan sepenuhnya, dengan buff lengkap dan perlengkapan yang layak. Setiap anggota tentara revolusioner memiliki alat pelindung senjata roh. Terlebih lagi, dia sekarang telah membuat tinju meledak darah bintang utara. Lin Fan sangat yakin bisa meraih kemenangan kali ini. Dengan itu, pertempuran besar pun dimulai. Semua orang memusatkan perhatian mereka, bagi mereka,
Ini adalah skala terbesar yang pernah dicapai oleh sebuah pertempuran di area penjagaan. Tentara revolusioner telah bangkit dengan sangat cepat. Dalam hitungan hari, seluruh tempat penjagaan mengetahui keberadaan mereka. Di sisi lain, Partai Pengamuk Desolate adalah partai yang telah lama menduduki posisi terdepan di tempat penjagaan. Masing-masing anggotanya adalah orang-orang jenius dengan kehebatan yang sangat kuat atas nama mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Di mata penonton, pihak yang paling mudah memperoleh kemenangan tentu saja adalah Raging Desolate Party. Meskipun tentara revolusioner cukup baik, fondasi mereka masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Partai Pengamuk Desolate. Lin Fan dan Hong Jingtian saling melotot, dan belum mengambil tindakan. Ini adalah pengukuran lawan yang akan dilakukan oleh makhluk kuat sebelum melakukan gerakan apapun. Ekspresi Hong Jingtian berubah dengan cepat. Kadang-kadang keras dan sedikit membuat marah pada orang lain. Seolah-olah dia mencoba membunuh Lin Fan hanya dengan tatapannya. Lin Fan juga tidak mundur. Dia menggerakkan kelopak matanya ke atas dan ke bawah sambil mendecakkan bibirnya dari waktu ke waktu. Ah! Tiba-tiba, jeritan ini memecah kesunyian. Hong Jingtian menoleh untuk melihatnya. Yang membuatnya ngeri, dia tidak menyangka jeritan ini berasal dari wakil ketua partainya, Qin Long. Salah satu anggota tentara revolusioner melihat tinjunya. Dia kemudian melihat ke arah orang yang baru saja dia jatuhkan ke tanah dengan satu pukulan. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat. Haha, tak kusangka wakil ketua dari Raging Desolate Party bukanlah tandinganku. Aku akan memukulnya. Anggota tentara revolusioner ini sangat emosional saat ini. Ketika dia pertama kali menjadi sasaran Qin Long, dia tahu bahwa nasib buruk telah menimpanya. Qin Long adalah makhluk kuat yang terkenal. Bahkan jika dia dibandingkan dengan Hong Jingtian, dia hanya akan sedikit lebih lemah. Tapi sekarang dia telah mengirim Qin Long terbang ke tanah dengan satu pukulan, anggota ini secara alami sangat sombong saat ini. Bahkan, dia melangkah maju dan menunggangi tubuh Qin Long sambil menghujani pukulan seperti gerimis. Pada saat ini, Qin Long bahkan menyembunyikan pikiran untuk bunuh diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Hong Jingtian melihat ini, wajahnya langsung berubah. Namun, sebelum dia menyadarinya, sebuah pukulan meluncur ke arahnya. Hong Jingtian menyentakkan kepalanya ke belakang secara naluriah. Tinju darah meledak dari bintang utara. Di mata Hong Jingtian, tinju ini semakin membesar setiap detiknya. Dengan pukulan keras, benda itu mendarat tepat di wajahnya. Garis darah merah menyembur dari wajahnya dan menodai langit. Bagus. Tepat di muka, Lin Fan mundur selangkah dan menggenggam tinjunya sebelum meninjunya ke langit beberapa kali. Pada saat ini, sikap Lin Fan mirip dengan petinju di ring tinju. Kakinya bergerak tanpa henti saat mengepak ke kiri dan ke kanan seperti kupu-kupu. Hong Jingtian merasakan wajahnya basah. Menggunakan tangannya untuk menggosoknya, dia melihat sepetak kemerahan di depan matanya. Kamu. Hong Jingtian tidak menyangka dirinya akan berdarah hanya dengan satu pukulan dari lawannya. Seketika, wajahnya menjadi sangat dingin ketika amarah yang membara memenuhi hatinya. Semua orang yang menonton benar-benar bingung dengan pemandangan ini sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa Raging Desolate Party sepertinya tidak akan berhasil? Benar, Hong Jingtian langsung terkena pukulan pertama. Darah yang ada di wajahnya saat ini, itu terlalu menakutkan, bukan? Lihatlah Qin Long itu. Tidak disangka makhluk surgawi tingkat 4 sedang menungganginya dan memukulnya sementara dia bahkan tidak bisa melawan. Ini pasti halusinasi. Pasti. Partai Pengamuk Desolate begitu kuat. Bagaimana mungkin mereka kalah dari udang-udang ini? Anggota tentara revolusioner itu, dia dulunya adalah juru masak pesta kita. Apa? Dunia sedang berubah. Dunia benar-benar berubah. Hong Jingtian, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Tinju trulimu sekarat karena kelaparan. Nanti, trulimu akan menggunakan hook kiri untuk memukul pipi kirimu. Bersiaplah. Lin Fan melompat ke kiri dan ke kanan sementara tinjunya terangkat ke udara di hadapannya sekarang. Bam! Kait kiri. Seketika, kaki Lin Fan bergerak sambil mengayunkan tangan kirinya. Huff! Mendekati kematian. Wajah Hong Jingtian berubah menjadi marah saat dia meninju dengan tinjunya, ingin bertahan melawan kait kiri Lin Fan.
Bam! Mata Hong Jingtian terbuka lebar karena tidak percaya. Seolah wajahnya hancur berkeping-keping, bola darah segar keluar dari wajahnya. Hong Jingtian, kamu terlalu naif. Ketika Yang Mulia mengatakan hook kiri, apakah kamu benar-benar mengartikannya sebagai hook kiri? Lin Fan berkata sambil melambaikan tangan kanannya. Kemarahan Hong Jingtian tidak dapat dihentikan karena dia tidak bisa lagi mentolerir kemarahan dalam dirinya. Kamu sedang pacaran. Kematian. Hong Jingtian sangat marah saat ini. Setelah bertahun-tahun berkelana di dunia persilatan, sejak kapan ia pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya? Dulu ketika dia masih muda, dia adalah seseorang yang telah mengalami berbagai macam pertemuan ajaib dan mewarisi warisan yang tak terhitung jumlahnya. Jalannya menuju puncak berjalan mulus. Jika dia bertemu lawan yang kuat, dia membunuh lawan yang kuat. Pada kondisi di mana dia berada saat ini, bahkan raja yang berdaulat pun bukanlah seseorang yang bisa mengganggunya. Dan untuk berpikir bahwa dia akan dipermainkan oleh tentara revolusioner kecil saat ini. Bagaimana penampilan Hong Jingtian seburuk ini? Bukan saja dia terkena kedua pukulan itu, wajahnya juga terlihat sangat kacau dan cacat saat ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Lin Fan ini? Tak disangka bahkan Hong Jingtian pun tidak akan bisa menandinginya. Teman-teman, lihat, Hong Jingtian sedang mendidih sekarang. Sepertinya ini pasti akan berakhir dengan nyawa seseorang. Itu benar, sekali makhluk yang kuat diperparah, pasti akan ada mayat tergeletak di sana sebagai balasannya. Dan Hong Jingtian ini adalah makhluk yang benar-benar kuat. Saat semua orang melihat ini, hati mereka tenggelam. Mereka tahu pria seperti apa Hong Jingtian itu. Meskipun biasanya dia terlihat dingin dan acuh tak acuh, begitu dia marah, itu sama saja dengan gunung berapi yang meletus. Huhwei, kurasa sudah waktunya bagimu untuk melepaskan kekuatan raging desolatemu, Hong Jingtian. Kata Lin Fan. Hong Jingtian terengah-engah saat ini dengan mata merah. Dia tidak bisa lagi peduli dengan darah di wajahnya saat dia melayangkan pukulan. Meskipun tidak memiliki kekuatan tambahan apapun, kuncinya adalah kesederhanaannya. Sekarang dia telah berkultivasi ke kondisi seperti itu, setiap pukulannya akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Nama Hong Jingtian memang bukan untuk pamer. Pukulan tunggal itu sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa Hong Jingtian telah memperoleh warisan dari pejuang terbesar patriark, dan dengan demikian telah memperoleh dao pertarungan yang sebenarnya. Bahkan pukulan sederhana dan biasa pun akan menghasilkan banyak sekali transformasi padanya. Lihatlah momentum pukulan itu. Sepertinya rumor tersebut tidak hanya menggertak sama sekali. Saya bertanya-tanya bagaimana Lin Fan akan bertahan melawan hal itu. Menurut pendapat saya, ini adalah situasi yang sangat berbahaya saat ini. Lin Fan memandangi pukulan Hong Jingtian dan menyeringai, lumayan. Pukulan ini penuh dengan segala macam transformasi. Bahkan ada esensi inti dari cara seni bela diri yang tertanam di dalamnya. Hong Jingtian, kamu memang kuat. Tapi, sayang sekali kamu harus bertemu seseorang seperti Yang Mulia. Ingat ini, makan kail kiriku. Bajingan, beraninya kamu mencoba menipuku sekali lagi. Hong Jingtian berteriak. Bagaimana dia bisa mempercayai Lin Fan sekali lagi? Dia segera mengirimkan pukulan ke sisi kanan Lin Fan. Bam! Tinju yang meninju seperti naga meledak dari hook kiri Lin Fan. Itu adalah kekalahan telak bagi Hong Jingtian saat darahnya berceceran kemana-mana. Wajahnya sudah lama hilang sekarang. Tinju meledak darah dari bintang utara ini benar-benar kejam. Setiap pukulan akan menyerang daging itu sendiri. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat seseorang mengeluarkan darah. Kamu, Hong Jingtian melolong. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Hong Jingtian, apakah kamu mencoba meremehkanku? Jika aku mengatakan hook kiri, tentu saja yang kumaksud adalah hook kiri. Bagaimana bisa kamu tidak mempercayaiku? Lin Fan berkomentar dengan ekspresi sedih. Seolah-olah dia sekarang berada dalam kekacauan besar karena bertemu dengan seseorang yang tidak mempercayainya sama sekali. Jika kamu laki-laki, sebaiknya kamu berdiri agar kita bisa melakukannya selama 300 ronde. Para pengamat, bab 736, apakah Anda yakin? Lin Fan melompat ke kiri dan ke kanan dengan tinjunya, seringan angin. Ahuhwe,
Wei. Tawa mengejek ini sudah cukup untuk membuat Hong Jingtian meledak seluruhnya saat kekuatan tak terbatas meledak dari dalam dirinya. Ini buruk. Hong Jingtian sudah gila. Ini tidak sejalan dengan aturan tempat penjagaan. Jika dia menggunakan kekuatan batinnya, itu akan menjadi tragedi bagi Lin Fan ini. Bagaimana dengan pengawas? Di suatu tempat di sudut tersembunyi, pengawas sedang memperhatikan Lin Fan dengan marah. Itu benar, begitulah caranya. Pergi dan bunuh dia. Aku pasti tidak akan keluar untuk menghentikan ini sama sekali. Hong Jingtian, kamu bermain kotor. Bagaimana kamu bisa menjadi sehina ini? Lin Fan berteriak dengan wajah tidak percaya. Tidak tahu malu. Kamu jauh lebih tidak tahu malu daripada aku. Karena kamu berani memperlakukan aku seperti itu, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Hong Jingtian sangat marah saat ini ketika darah mengalir di wajahnya. Setiap pukulan yang mendarat membuat darahnya menyembur keluar seolah-olah itu gratis. Bagi Lin Fan, ini terlalu menakutkan. Adapun anggota lain dari Partai Pengamuk Desolate, mereka benar-benar berlutut dalam kekalahan di tangan anggota tentara revolusioner saat ini. Tadi malam membuat mereka menderita segala macam siksaan hingga mereka lemah dan lemah saat ini. Bahkan meninju dengan kepalan tangan dapat memicu saraf di anus mereka, menimbulkan rasa sakit luar biasa yang tidak dapat dijelaskan. Mereka adalah anggota dari Raging Desolate Party. Di dalam Guarded Ground, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan. Tidak disangka mereka akan dipukul hingga berlutut oleh tentara revolusioner sekarang. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? ARGH! ARGH! Tiba-tiba, serangkaian teriakan terdengar dari segala arah saat kekuatan mengalir bersama mereka. Auranya mengalir deras seperti gelombang yang mendorong. Mereka mengaktifkan mode seed mereka. Semua orang dari Raging Desolate Party masuk ke mode seed ketika kekuatan yang tak terbatas mengalir keluar dan menghantam tentara revolusioner, menjatuhkan mereka kembali. Raging Desolate Party, kalian bermain curang. Itu benar. Karena kamu tidak bisa mengalahkan kami, kamu terpaksa menggunakan kekuatanmu. Tidak bisakah kalian meninggalkan harga diri untuk dirimu sendiri? Rendah, tercela, curang, partai nomor 1 di tempat penjagaan. Lebih seperti partai nomor 1 yang tidak tahu malu. Apa yang tidak diketahui oleh para anggota ini adalah bahwa tentara revolusioner adalah partai nomor 1 dalam hal sikap tidak tahu malu. Namun, di mata mereka, tentara revolusioner adalah partai kebenaran yang memikul tanggung jawab berat di pundak mereka. Tentara revolusi, beraninya kalian menindas kami seperti ini. Saatnya menunjukkan kepada kalian apa arti kekuatan sebenarnya. Semua orang dari Raging Desolate Party sudah gusar sekarang. Mereka tidak tahan dipukuli oleh sekelompok sampah. Karena itu, mereka tidak lagi mengindahkan peraturan di tempat yang dijaga. Tak kusangka tentara revolusioner akan sekuat ini sehingga mereka bisa mendorong Partai Pengamuk Desolate sampai sejauh ini. Itu benar. Saat ini, Partai Pengamuk Desolate telah kalah. Hais, tak disangka Partai Pengamuk Desolate akan memutuskan untuk melawan aturan dari tempat penjagaan. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan benar-benar melanggar aturan. Lin Fan, aku akan membuatmu belajar dengan cara yang sulit. Hong Jingtian berteriak sambil menatap Lin Fan dengan tatapan maut. Apa, jadi? Agar aku bisa mengajar dengan cara yang sulit, kamu akan melanggar peraturan di tempat penjagaan. Lin Fan bertanya. Aturan ditetapkan oleh Yang Kuat. Dan aku, Hong Jingtian, adalah aturannya. Hong Jingtian berteriak ketika aura di sekitar tubuhnya meningkat. Seolah-olah setetes aura pun bocor, itu sudah cukup untuk menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Hai, Lin Fan menghela nafas dengan putus asa. Huff, apa kamu takut sekarang? Hong Jingtian berteriak dengan tegas. Pada saat yang sama, tentara revolusioner terus mundur pada saat ini. Saat aura dari Berserk Desolate Party meledak, mereka tahu bahwa mereka akan berada dalam posisi yang buruk. Nak, tadi kamu bersenang-senang memukulku, kan? Sekarang giliranku. Nanti, aku akan memberitahumu arti sebenarnya dari konsekuensinya. Para anggota Partai Pengamuk Desolate telah menanggung segala macam penderitaan yang mengerikan sejak awal. Sekarang setelah pemimpin partai mereka membuka jalan, mereka tentu saja tidak tahan lagi. Jika orang-orang ini terburu-buru,
hanya akan ada satu hasil. Mereka pasti akan mati lebih cepat daripada mengucapkan kata, mati. Pada saat ini, Lin Fan mengambil langkah maju. Hong Jingtian, kamu benar-benar terlalu berani. Untuk berpikir bahwa kamu berani melanggar peraturan di siang hari bolong. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan Yang Mulia karena mencari bantuan eksternal sekarang semuanya telah menjadi seperti ini. Hah, bantuan dari luar, bagaimana bisa ada orang yang menandingiku, Hong Jingtian, di seluruh tempat penjagaan? Hong Jingtian tertawa terbahak-bahak, tidak terpengaruh dengan kata-kata Lin Fan sedikitpun. Roh penjaga, ada yang mencoba bertindak kurang ajar. Ayo keluar. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu beriak. Dalam sekejap mata, roh penjaga melayang dengan lembut di hadapan Lin Fan. Adapun pengawas yang selama ini bersembunyi di kegelapan, dia tercengang. Mustahil. Bagaimana mungkin para roh penjaga bisa mengikuti perintahnya? Pada saat ini, pengawas bukanlah satu-satunya yang tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini? Kenapa para roh penjaga mematuhi perintahnya? Hong Jingtian, ayo serang. Lin Fan memberi isyarat kepada Hong Jingtian dengan tangannya. Ekspresi Hong Jingtian membeku saat ini. Dia tidak menyangka orang ini bisa memanggil roh penjaga. Hong Jingtian sangat yakin dengan kekuatannya. Namun, melawan roh penjaga ini, bahkan dia pun gemetar. Lagi pula, belum ada seorang pun yang berhasil melepaskan diri dari roh penjaga sama sekali. Semua anggota Raging Desolate Party yang tadinya mengejek sekarang semuanya diam, seolah-olah seember air dingin disiramkan ke kepala mereka. Hal ini benar-benar melemahkan harapan mereka. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Hong Jingtian merenung sejenak sebelum berkata, siapa bilang aku akan menyerang? Aku baru saja melakukan pemanasan. Tiba-tiba, dia menarik kembali auranya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi. Ayo. Hari ini, aku akan melawanmu sampai nafas terakhirku. Pada saat ini, Lin Fan yakin. Sepertinya ada seseorang di dunia ini yang lebih tidak tahu malu darinya. Hong Jingtian praktis mengutuk ibu Lin Fan di dalam hatinya saat ini. Ini adalah dosa yang sangat besar. Tidak disangka bahwa anggota partainya sendiri tidak akan sebanding dengan anggota tentara revolusioner. Siapa di dunia ini yang akan mempercayai hal ini jika hal ini tersebar? Rasa sakit dan penderitaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat ini. Tinju darah meledak dari bintang utara. Tiba-tiba, dua tinju raksasa muncul di depan mata Hong Jingtian. Ahuhwe, ahuhwe, kait kiri, kait kanan, tinju dewa bintang utara. Suara mendesing, bam, memukul, ledakan. Pada saat ini, Lin Fan merasa seolah-olah dewa tinju sedang merasuki tubuhnya, karena setiap pukulan yang dia kirimkan ke udara menerima sejumlah besar darah yang menyembur ke udara sebagai balasannya. Hong Jingtian merasa seolah-olah dia akan hancur sekarang. Dia tidak punya cara untuk menghindari pukulan itu sama sekali. Tidak hanya itu, yang paling menyebalkan adalah setiap pukulan yang mendarat membuatnya menyemburkan darah ke segala arah. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Hati Hong Jingtian menjerit. Bagaimana tubuhnya bisa selemah dan rapuh ini? Sangat kejam. Benar, mungkinkah Hong Jingtian dianggap memiliki wujud manusia saat ini? Hais, wajahnya rusak total. Mulai sekarang, pihak mana lagi yang masih berani melawan tentara revolusioner? Sepertinya partai nomor satu di tempat penjagaan tidak diragukan lagi adalah tentara revolusioner. Serangkaian tangisan tragis terdengar. Saat ini, Lin Fan secara brutal memukuli Hong Jingtian. Di saat yang sama, semua anggota lainnya juga tidak kecewa. Dengan menggunakan cara yang sangat kejam, mereka benar-benar menindas partai pengamuk Desolate. Aku mengaku kalah. Aku mengakuinya. Tidak lagi. Saat ini, Hong Jingtian memohon belas kasihan. Dia sudah muak. Wajahnya bengkak sangat parah, dan darah membuat wajahnya menjadi merah. Bahkan dengan menarik napas, dia bisa mencium bau darah dari mulutnya sendiri. Satu-satunya hal yang diketahui Hong Jingtian adalah otaknya bergetar ke kiri dan ke kanan. Tidak ada ruang baginya untuk melawan sama sekali. Apakah kamu yakin? Ya, benar. Lebih keras. Apakah kamu yakin? Ya, benar. Hong Jingtian tidak bisa lagi menahannya saat dia melolong ke arah surga.
Dia sangat yakin saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia mohon saat ini adalah agar pemukulan di wajahnya dihentikan. Dia hampir tidak bisa merasakan wajahnya saat ini. Bab 737, biksu miskin ini adalah seekor anjing jika dia memintamu. Dunia telah berubah, seluruhnya. Saat Hong Jingtian mengakui kekalahannya, dunia berubah. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kecepatan dia berkuasa di satu tempat. Cepat. Namun, Guarded Ground bukanlah tempat di mana dia akan tinggal lebih lama di penghujung hari. Bagaimanapun, dia harus terus meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa membunuh makhluk ras kuno. Hong Jingtian, kamu juga baik. Bagi seseorang yang mampu menahan banyak serangan dari Yuh Truli ini, menurutku kamu yang pertama. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Lin Fan menghiburnya. Namun, kata-kata yang keluar sangat menusuk telinga Hong Jingtian. Apa maksud pria ini dengan bangga pada dirinya sendiri? Apakah dia, Hong Jingtian, terlihat seperti seseorang yang mudah dikalahkan? Namun mengingat situasinya saat ini, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Sepasang tinju yang tergantung di lengan Lin Fan membuatnya sangat ketakutan. Setiap pukulan membuatnya mengeluarkan darah. Apakah ini sesuatu yang manusiawi? Beberapa hari kemudian, dermawan, mengapa kamu tampak begitu kecewa akhir-akhir ini? Pendeta Sakya memandang Lin Fan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Fan memandangi biksu botak itu, biksu botak, akhir-akhir ini, kondisi mentalku cukup gelisah. Sejujurnya, aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku merasa ingin keluar untuk melihatnya. Kalau begitu, biksu malang ini, kamu sebaiknya tetap di sini saja. Harus ada seseorang yang mengawasi tentara revolusioner di sini juga, kata Lin Fan. Dermawan, kamu tidak berpikir untuk membuangku ke sini, kan? Pendeta Sakya bertanya dengan curiga. Sejak dadanya dipukuli hingga seperti ini oleh Lin Fan, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, lambat laun dia mulai tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Bagaimana bisa? Aku, Lin Fan, adalah orang yang bertanggung jawab. Karena akulah penyebabnya, tentu saja aku akan membantumu memulihkannya, kata Lin Fan. Itu benar, seni bela diri saya telah meningkat sedikit akhir-akhir ini. Mungkin, saya dapat membantu Anda mendapatkan kembali diri asli Anda. Saat pendeta Sakya mendengar ini, dia sangat gembira, dermawan, sungguh. Wajar jika pendeta Sakya merasa sangat gembira mendengar kata-kata ini. Namun, dia kembali sadar dalam waktu singkat, dermawan, sebaiknya Anda beritahu saya bagaimana Anda ingin menyelesaikannya. Kalau tidak, biksu botak ini akan merasa tidak nyaman. Sederhana sekali. Biarkan aku memukulmu beberapa kali lagi dan aku akan segera meledakkannya. Itu akan mengembalikanmu ke keadaan semula. Tidak, jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu. Aku sudah bereksperimen dengan itu sebelumnya. Aku cukup percaya diri dalam hal ini. Lin Fan memandangi tatapan waspada dari pendeta Sakya dan sedikit marah pada saat itu. Jika bukan karena Yang Mulia menyimpan perasaan bromance padamu, aku sudah lama meninggalkanmu. Namun, sekarang Anda bersikap seolah-olah Anda tidak mempercayai kata-kata Yang Mulia. Ini benar-benar penghinaan terhadap Yang Mulia. Dia pikir. Uhuk, dermawan, biksu malang ini benar-benar percaya padamu. Namun, setelah merenung sejenak, biksu malang ini berpikir bahwa lebih baik menunggu sampai kau yakin 100% padanya. Pada saat itu, biksu malang ini akan mencobanya, dermawan. Saat pendeta Sakya memikirkan skenario yang digambarkan Lin Fan tentang mereka yang meledak setelah dipukul, dia bergidik. Itu sedikit mengerikan. Dermawan, kapan kamu berencana pergi? Pendeta Sakya bertanya. Lin Fan ragu-ragu sejenak, besok. Sejak aku datang ke tempat penjagaan ini, jantungku berdebar cukup lama. Rasanya ada semacam perasaan yang mendorongku untuk menjauh dari tempat ini, yang tidak diketahui. Pendeta Sakya menatap Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya, selalu ada takdir yang telah ditentukan menunggu dari hal yang tidak diketahui. Karena Anda dapat merasakan perasaan itu, Anda harus mengikuti kata hati Anda dan pergi begitu saja, dermawan. Saya khawatir hal-hal tersebut hanya akan terjadi, lebih buruk lagi jika kamu terus berlama-lama di sini.
Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak melakukan kultivasi apapun di jalur agama Buddha, dia mengetahui logika ini. Sial, dermawan, ini adalah keterampilan pemurnian. Ini adalah hadiahku untuk kamu kembangkan. Pendeta Sakya mengangkat jarinya, dan sebuah swastika emas melayang keluar sambil bersinar terang. Dipenuhi dengan sifat Buddhis, ia muncul sementara sosok-sosok ilusi Buddha, Bodhisattva, Arahat, dan segala macam fenomena lainnya melayang di sekitarnya. Biksu botak, kenapa tiba-tiba kamu begitu murah hati? Keterampilan pemurnian ini adalah sesuatu yang sudah lama dinantikan Lin Fan. Tak disangka biksu botak ini benar-benar akan menghadiahkannya kepadanya seperti ini tepat di saat keberangkatannya. Dermawan, biksu malang ini berpikir bahwa Anda menghina biksu malang ini dengan mengatakan hal itu. Selama ini, biksu malang ini selalu menjadi orang yang murah hati. Karena Anda begitu curiga terhadap biksu malang ini, maka biksu malang ini biksu harus mengambilnya kembali. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda, itu saja. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan keterampilan pemurnian ini terbang begitu saja? Tentu saja, dia harus menerima semuanya. Meskipun Raja Pelatih Guntur membutuhkan keterampilan pemurnian ini, dia bahkan lebih membutuhkannya. Pikiran untuk melatih keterampilan pemurnian ini ke versi finalnya membuat Lin Fan sangat gembira saat ini. Sangat disayangkan cahaya pemurnian Buddha Agung telah hilang seiring berjalannya waktu. Jika tidak, semua makhluk hidup di dunia ini akan dapat disucikan olehnya. Pendeta Sakya berkomentar dengan menyesal. Lin Fan tersenyum dengan tenang dan menerima swastika emas bersinar ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Raja Pelatih Guntur berteriak. Pemurnian. Ini adalah keterampilan pemurnian. Selama aku bisa mengolahnya sampai puncaknya, Raja Pelatihmu akan mampu berubah menjadi Raja Buddha Reformasi. Raja Pelatih Guntur menerkam dengan ekspresi haus di wajahnya, ingin melahap seluruh swastika. Namun, dia langsung diblokir oleh Lin Fan. Tuan, tolong berikan padaku, oke. Raja Pelatih Guntur bertanya dengan nada menyedihkan. Aku akan memberikannya padamu nanti. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa membiarkan Raja Pelatih Guntur memakan ini. Kalau tidak, apa yang harus dia lakukan? Keterampilan pemurnian ini sangat kejam. Jika itu diubah menjadi cahaya pemurnian Buddha Agung, bukankah surga akan memberontak? Mengingat kebijaksanaan Anda, itu akan cukup untuk memahami cahaya pemurnian Buddha Agung dari keterampilan pemurnian ini. Lin Fan menyatakan dengan percaya diri. Membual, ya, bangga saja. Bisakah kamu merasa malu? Astaga. Balas Pendeta Sakya dengan tidak percaya. Haha, biksu botak, ketika Yang Mulia benar-benar memahami cahaya pemurnian Buddha Agung dari sini, jangan datang memohon padaku. Lin Fan terkekeh. Ini benar-benar mustahil. Biksu malang ini akan menjadi seekor anjing jika aku memohon padamu. Pendeta Sakya membuang muka dan menjawab singkat. Malam semakin gelap. Dengan satu alasan bahwa laki-laki tidak boleh terlalu dekat, Lin Fan mengusir biksu botak itu darinya. Pendeta Sakya memandangi bulan yang cerah di langit malam yang gelap dan tiba-tiba merasakan perasaan melankolis untuk menulis puisi. Namun, dia tidak memiliki apapun dalam pikirannya yang dapat dia pikirkan saat ini. Hais, dermawan Lin akan pergi. Pendeta Sakya meratap ketika matanya bersinar dengan sedikit keengganan. Namun, dia juga mulai terkikik-kikik. Biksu malang ini adalah wakil ketua Partai Tentara Revolusioner. Namun, jika dermawan Lin pergi, bukankah biksu malang ini akan menjadi pemimpinnya? Lumayan. Itu akan memberi makna pada kehidupan. Pendeta Sakya kembali ke rumahnya saat pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana dia akan dihadiri oleh banyak anggota dengan satu panggilan mulai sekarang. Gambaran ini melekat dalam benak Pendeta Sakya untuk waktu yang lama sebelum hilang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Hari berikutnya, Lin Fan pergi dengan diam-diam. Namun, menurut kata-kata Pendeta Sakya, pemimpin partai baru saja memasuki pengasingan tertutup, dan pasti tidak akan keluar selama sekitar 100 tahun lagi. Bagi semua orang dari tentara revolusioner, Lin Fan adalah pendukung utama mereka. Siapa yang tahu keributan macam apa yang akan terjadi setelah mereka mengetahui kepergian pemimpin partainya?
Lebih mengkhawatirkan lagi jika partai-partai lain mulai mengejek tentara revolusioner tanpa ampun jika mereka mengetahuinya. Lin Fan pasti tidak mungkin mengalami hal seperti itu. Bab 738, Keterampilan Pemurnian. Segalanya akan berbeda mulai sekarang. Dalam kehampaan, melihat ke tempat penjagaan, Lin Fan menghela nafas dalam hatinya. Bagi siapapun yang berkepentingan, tempat penjagaan ini bisa dibilang adalah tanah yang penuh kebahagiaan. Namun, dalam waktu singkat di sini, Lin Fan di sisi lain menyadari bahwa tempat penjagaan ini telah melemahkan semangat juang orang-orang di sini. Bagi mereka semua, ini adalah tempat di mana mereka bisa mendapatkan dukungan yang dapat diandalkan. Selama mereka tetap berada di tempat ini, mereka tidak akan pernah menghadapi bahaya apapun. Muridku yang terkasih, kamu tidak akan mengucapkan sepatah kata pun kepada guru terhormatmu sebelum pergi. Kekosongan itu beriak seperti permukaan air saat Feng Qingzi terkekeh dan berjalan keluar. Lin Fan melirik lelaki tua ini, apa gunanya mengucapkan selamat tinggal ketika aku akan pergi? Anak ini, serius, kamu tidak tahu apa-apa tentang rasa hormat. Sebagai gurumu yang terhormat, aku ingin memberimu sesuatu saat melihatmu akan pergi. Tapi, karena kamu begitu kasar, lupakan saja. Kamu bisa pergi saja. Feng Qingzi melepaskan jubahnya dan menjawab dengan tidak sabar. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tercengang. Seketika, ekspresinya berubah, guruku yang terhormat, kamu tidak bisa melakukan itu. Muridmu yang terkasih di sini hanya khawatir akan mengganggu kedamaian dan waktu istirahatmu. Saat dia melihat ada sesuatu yang diperebutkan, Lin Fan secara alami membuang sedikit kekhawatiran dan menjilat Feng Qingzi. Feng Qingzi memutar matanya. Dia sekarang sudah lama terbiasa dengan perilaku muridnya yang tidak tahu malu ini. Belum lama ini dia tiba di tempat penjagaan, namun dia berhasil membuat banyak keributan di sini. Tapi baiklah, ada baiknya dia pergi. Ini akan menyelamatkan Feng Qingzi dari banyak masalah. Feng Qingzi menjentikkan jarinya saat sungai panjang mengalir keluar. Ini 10 miliar pil Seng Yang di sini. Berhati-hatilah saat Anda berada di luar. Hanya 10 miliar. Ketika Lin Fan pertama kali melihat sungai pil Seng Yang, dia mengira setidaknya akan ada beberapa triliun. Dasar anak nakal, gurumu yang terhormat di sini memberimu pil Seng Yang, dan kamu mengeluh karena jumlahnya terlalu sedikit. Ini adalah sesuatu yang telah dikembangkan oleh gurumu yang terhormat di sini tanpa henti selama puluhan tahun. Menyebalkan. Ini terlalu menyebalkan. Feng Qingzi menarik janggutnya dan membuka matanya lebar-lebar. Ini sungguh tak tertahankan. Ayolah, jangan marah sekarang, guru yang terhormat. Murid Anda di sini hanya mengatakan, itu saja. Lin Fan menyimpan pil Seng Yang di gudangnya dan memasang wajah penuh rasa terima kasih dengan air mata dan ingus. Namun, dengan 10 miliar pil Seng Yang ini, bahkan jika dia bertemu dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, dia akan mampu membela diri. Ini adalah buku ulasan guru terhormat tentang pengalaman kultivasinya. Luangkan waktu untuk membacanya ketika Anda punya waktu luang. Ini akan membantu Anda dalam kultivasi Anda. Guru yang terhormat, Anda tidak akan memberi saya keterampilan Dewa 9 Surga atau 10 Bumi. Lin Fan bertanya sebagai antisipasi. Apa gunanya tinjauan budidaya ini? Tidak peduli apa, dia seharusnya memberiku beberapa teknik rahasia, bukan? Lin Fan berpikir. Jalur kultivasi bergantung pada diri sendiri. Mempelajari keterampilan orang lain pada akhirnya akan selalu membuatmu satu langkah di bawah mereka. Oleh karena itu, gurumu yang terhormat di sini berharap agar kamu dapat menyusun dao kultivasimu sendiri dan berjalan di jalur yang menjadi hakmu kepadamu. Wajah Feng Qingzi serius saat ini tapi dia mengumpat di dalam hatinya. Muridnya yang sialan ini, siang dan malam, dia hanya mencoba mengeluarkan sesuatu darinya. Feng Qingzi tidak boleh mendorong perilaku negatif semacam ini. Awalnya, dia benar-benar bermaksud untuk memberikan beberapa keterampilan nyata bersamaan dengan itu. Tapi melihat situasinya sekarang, muridnya ini benar-benar menyebalkan. Tidak lagi, tidak memberi lagi. Guru yang terhormat, Anda tidak bisa melakukan itu. Murid Anda yang malang ini hanya mengetahui beberapa keterampilan saja. Bagaimana jika saya bertemu seseorang seperti ras makhluk tertinggi dari zaman kuno atau semacamnya? Bukankah saya akan terpukul, menjadi bodoh?
Sekarang Lin Fan hendak pergi, dia harus menggali sebanyak yang dia bisa, lebih banyak lebih baik. Tidak masalah. Kesadaran guru terhormat Anda akan tetap berada di sisi Anda sepanjang waktu. Sebelum Anda menjadi bodoh, guru terhormat Anda pasti akan menyelamatkan Anda. Anda bisa pergi dengan damai. Feng Qingzi melambaikan tangannya dengan acuh. Astaga, pada saat ini, Lin Fan tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Karena Feng Qingzi sudah mengatakannya seperti ini, dengan apa lagi dia bisa membantahnya. Akhirnya, Lin Fan mundur karena kekalahan. Namun, tidak peduli apa, guru terhormatnya ini juga memiliki hati nurani untuk memberinya sedikit sesuatu. Seberkas cahaya panjang melesat. Feng Qingzi melihat kepergian Lin Fan dan menghela nafas dengan lembut sebelum kembali ke tempat penjagaan. Dia memang memiliki harapan yang tinggi terhadap muridnya ini. Tapi, dia bertanya-tanya bagaimana nasibnya pada akhirnya. Lin Fan menyelidiki kehampaan dan meninggalkan area penjagaan. Dia kemudian menutupi dirinya dengan lapisan warna lumpur sebelum membuat terowongan ke dalam celah jurang. Saatnya membaca ulasan budidaya ini satu kali hingga pertama. Feng Qingzi adalah makhluk surgawi tingkat 10, makhluk berstatus dewa abadi, yang telah memperoleh kursi dewa abadi. Bahkan pemikiran tentang kultivasinya sendiri adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi. Lin Fan duduk bersila di celah yang dalam. Satu tarikan napas sama dengan ratusan dan ribuan tahun. Lin Fan mirip dengan patung batu saat ini karena dia tidak bergerak sedikitpun. Tinjauan kultivasi Feng Qingzi memiliki segala macam studi bela diri dan pemahaman terhadap setiap keadaan surgawi ilahi. Bagi Lin Fan, ini semua adalah pengalaman yang tak tergantikan. Semua keterampilan yang diketahui Lin Fan berubah secara bertahap saat mereka menyesuaikan diri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagi Lin Fan, ini mirip dengan menerima warisan dari makhluk yang kuat. Bersinar, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Fan membuka matanya. Dengan pembatasan sistem, kondisi budidayanya tidak berkembang. Namun, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh mengesankan. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Lin Fan saat ini. Tuan, bisakah Anda memberikan keterampilan pemurnian itu kepada saya sekarang? Di dalam surga, Raja Pelatih Guntur bertanya dengan getir. Tunggu, Ding, pelajari pemurnian. Pemurnian, tingkat 1. Poin pengalaman, 0/1000. Bagi Lin Fan, ini hanyalah keterampilan lain yang harus dia pelajari sejak awal, itu saja. Mengangkat jarinya, dia mulai menyalurkan keterampilan pemurnian, dan seberkas cahaya Buddha melingkari dirinya. Namun, itu sangat lemah. Cek, sepertinya jika saya ingin melatih keterampilan pemurnian ini hingga tingkat tinggi, saya benar-benar harus memulainya dari awal. Dan, dengan kekuatan cahaya Buddha ini, saya khawatir saya hanya akan menjadi mampu memurnikan beberapa udang kecil, itu saja. Namun, ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Lin Fan. Bukankah ini hanya merugikan pihak yang lemah? Ini adalah sesuatu yang sangat dikuasai Lin Fan. Pergi dan pelajari dengan benar kalau begitu. Lin Fan melemparkan keterampilan pemurnian ke Raja Pelatih Guntur. Seolah-olah dia baru saja menerima harta karun terbesar, Raja Pelatih Guntur memutar pantatnya dan kembali ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif untuk melakukan penelitian yang bagus. Bagi Raja Pelatih Guntur, keterampilan pemurnian ini memang sama bagusnya dengan harta karun tertinggi. Jika dia bisa mempelajarinya secara maksimal, dia akan mampu berubah menjadi Raja Buddha Reformasi. Adapun cabang pohon mitos yang ditukarkan dengan poin kontribusi, cukup membantu pohon parasol mitos. Saat ini, pohon parasol mistis mampu mengolah hampir 500.000 pil Seng Yang setiap hari. Ini adalah lompatan kemajuan yang besar menurut pendapat Lin Fan. Namun, hanya ada satu cabang pohon mythical yang tersedia di Guarded Ground. Jika ada beberapa lagi, efek dari mythical parasol tree pasti bisa meledak. Lin Fan kembali ke permukaan bumi dan melihat ke kejauhan. Alisnya berkerut karena gembira. Milikmu benar-benar menangkap aroma makhluk ras kuno. Dan, jumlah mereka juga cukup banyak. Apapun kekurangan Lin Fan, dunia akan selalu memberikannya. Ini adalah perasaan yang terlalu luar biasa bagi Lin Fan. Karena kalian harus bertemu denganku, kalian tidak bisa menyalahkan Yang Mulia karena berusaha sekuat tenaga. Sejak dia meninggalkan Guarded Ground,
Lin Fan merasa seolah-olah dia telah kembali ke alam. Dia bisa pergi kemanapun dia mau sesuai keinginannya. Saat ini, Lin Fan hanya punya satu tujuan. Dia ingin kekuatan pribadinya tumbuh hingga puncaknya. Dan kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh kedelapan ras makhluk Utmos kuno. Menuju tujuan ini, Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dengan bantuan suatu sistem. Jika sekarang pun dia tidak berhasil dalam hal setingkat ini, dia akan benar-benar menjalani kehidupan seekor anjing. Menjauh. Sekelompok makhluk ras kuno duduk melingkar dan berdiskusi. Wajah mereka memperlihatkan senyuman mengancam yang akan membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan besar yang sedang menuju ke arah mereka saat ini. Bab 739, Pak Tua. Pria tua, aku dengar Sovereign King Thunder dan Sovereign King Heaven Frost dibunuh oleh makhluk-makhluk terkutuk di Guarded Ground. Makhluk ras kuno sedang berdiskusi saat ini. Tentu saja, ini adalah kejadian terkini yang terjadi. Merupakan hal yang besar bagi ras kuno bahwa dua raja berdaulat mereka baru saja meninggal. Sang Utmos Being, Sein, bahkan mengamuk dan meminta ras kuno untuk membantai makhluk hidup yang tersembunyi itu. Tempat penjagaan itu benar-benar berlebihan. Namun, kita tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Halo. Pada saat ini, Lin Fan muncul dari kehampaan. 1, 2, 20. Lin Fan menghitung dengan cermat dan menganggukkan kepalanya. Ini adalah jumlah makhluk ras purba yang lumayan. Selain itu, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Tak satu pun dari mereka berada pada kondisi budidaya surgawi ilahi. Oleh karena itu, mereka semua termasuk dalam tingkatan semut. Makhluk hidup telah muncul. Salah satu makhluk ras kuno berseru kaget sebelum beralih ke mode waspada. Setelah itu, mereka mulai tertawa terbahak-bahak satu persatu. Makhluk hidup ini sedang mendekati kematian. Ayo kita tangkap dia dan makan dia. Lin Fan memandang makhluk ras kuno ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata mereka. Apakah ras kuno ini terbelakang? Namun, Lin Fan juga tidak ingin banyak bicara kepada mereka. Mereka hanyalah semut. Dunia pemurnian, tanah kebahagiaan. Melantunkan beberapa sutra, tubuh Lin Fan bersinar dengan warna emas cemerlang saat cahaya Buddha mengelilingi tubuhnya. Wajahnya mulai mengambil berbagai bentuk, belas kasihan, kebajikan terhadap dunia. Memurnikan. Satu demi satu, pancaran cahaya Buddha yang memiliki kemauan sendiri berubah menjadi sosok Buddha pemurnian yang mengendalikan makhluk ras kuno di sekitar mereka. Tiba-tiba, wajah-wajah mengancam dari makhluk ras purba itu mengalami perubahan. Mereka berubah menjadi ramah dan penuh kasih sayang seolah-olah mereka telah menjadi orang yang baik hati selama 9 kehidupan terakhir mereka. Tidak peduli betapa mengerikannya fitur mereka, sekali melihatnya saja sudah cukup untuk memberikan kesan yang baik. Ini adalah bagian paling sakit dari skill purification. Tidak peduli seberapa jahat atau jahatnya makhluk-makhluk ini, mereka semua akan melepaskan dosa-dosa mereka saat ini juga. Namun, Lin Fan sudah memahami bahwa keterampilan pemurnian ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan pelatihannya. Keterampilan pemurnian sepenuhnya membersihkan seseorang dari dalam. Begitu mereka dimurnikan, mereka tidak lagi menjadi makhluk yang sama seperti dulu. Tapi, pelatihan berbeda. Meskipun tindakan pelatihan memberi pelajaran pada jiwa, makhluk hidup akan mempertahankan karakteristik aslinya. Namun, kedua keterampilan tersebut memiliki kemudahannya masing-masing. Pemurnian adalah serangan area of effect. Tidak peduli jumlah lawannya, selama kekuatan seseorang cukup, mereka dapat direformasi dalam sekejap. Ini tidak seperti pelatihan, di mana mereka harus dilatih satu persatu. Dosa-dosaku sangat besar. Mulai hari ini, aku telah menerima bimbingan dan tidak lagi menjadi diriku yang dulu. Satu demi satu, makhluk-makhluk ras kuno yang tampak keji itu mengalami perubahan hati. Jika ada orang luar yang melihat ini, mereka pasti akan sangat ketakutan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ding! Pemurnian berhasil. Poin pengalaman plus 100. Ding! Pemurnian berhasil. Poin pengalaman plus 100. Ding! Selamat. Pemurnian telah naik level. Pemurnian,
Tingkat 2. Poin pengalaman, 1000/3000. Memang benar, ini sangat kuat. Jika saya bisa mengolahnya hingga tingkat terkuatnya, saya bertanya-tanya seperti apa jadinya nanti. Sekarang keterampilan pemurnian memiliki kegunaan yang ajaib karena hanya berada di level 2. Lin Fan tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya setelah berubah menjadi cahaya pemurnian Buddha Agung. Pergi, menikam dari belakang dan menghajar sesama makhluk ras kuno. Lin Fan tidak peduli tentang 20 makhluk ras kuno di hadapannya. Bahkan jika dia membunuh mereka, pengalaman mereka tidak akan banyak. Dia mungkin juga melepaskannya kembali. Mengingat identitas mereka, akan mudah bagi mereka untuk menikam dari belakang dan membunuh sesama makhluk ras kuno. Haha, langkah yang bagus. Itu memang langkah yang bagus. Mungkinkah ini adalah keterampilan pemurnian yang terkenal dari ras Buddha? Tiba-tiba, kehampaan bergetar saat sebuah suara terdengar. Siapa di sana? Keluarlah di depan yang mulia. Berhentilah menyelinap. Wajah Lin Fan terfokus. Dari mana orang ini keluar? Tidak disangka dia berani bersikap bodoh di hadapan yang mulia. Seketika, 3 sosok muncul. Melihat lebih dekat, Lin Fan bingung. Ketiganya sepertinya tidak lemah sama sekali. Salah satunya berdiri tegak dan tinggi seperti pedang yang bisa menembus kehampaan. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan halusinasi bahwa ini adalah pedang, bukan pria yang berdiri di depan mereka. Tajam dan mempesona, tidak ada yang menghalangi jalannya. Kaisar Pedang, Song Tianhang, memandang Lin Fan dengan dingin, jalan-jalanlah bersama kami. Sabre Emperor, kata-katamu terlalu lugas. Kamu akan menakuti teman kecil kita di sini. Kaisar Tombak terkekeh. Kaisar Tombak, Kaisar Pedang, kalian sebaiknya tidak gegabah. Boneka kecil ini sama sekali tidak sederhana. Kalian tidak boleh meremehkannya. Penatua Immortal Su terkekeh. Boneka kecil, lelaki tua ini adalah Penatua Immortal Su. Silakan melakukan perjalanan bersama kami. Melihat ketiga pria di depannya, Lin Fan mengerutkan kening. Dari mana orang-orang ini keluar? Siapa kalian? Kalian pikir kalian bisa membuat yang mulia mengikuti kalian hanya karena kalian menginginkannya? Itu tergantung pada seberapa mampu kalian. Lin Fan memandang ketiga pria itu, yang sepertinya bukan pria baik sama sekali. Pada saat yang sama, dia sangat sedih atas pertemuannya ini. Dia baru saja keluar belum lama ini dan sudah bertemu dengan hal seperti itu. Apakah wajahmu benar-benar memiliki wajah yang suka diejek oleh orang lain? Kemanapun dia pergi, sesuatu akan terjadi. Boneka kecil ini memiliki temperamen yang keras kepala. Elder Immortal Su terkekeh sekali lagi. Detik berikutnya, dia muncul di samping Lin Fan. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di bahu Lin Fan, boneka kecil. Seseorang harus selalu melakukan sesuatu dengan cara yang benar dan tidak boleh terlalu sombong. Kalau tidak, dia pasti akan menemui akhir yang buruk. Lin Fan mengangkat bahunya dan menyalurkan energinya ke jarum tipis yang mendorong tangan ini menjauh. Siapa kalian? Dan siapa yang ingin bertemu denganku? Lin Fan bertanya dengan hati-hati. Ketiga lelaki tua itu adalah makhluk surgawi tingkat 9 surgawi. Aura mereka jauh lebih ganas daripada aura Hong Jingtian. Mereka benar-benar eksistensi yang tak tertandingi. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan tertawa kecil sambil melangkah maju. Kaisar Pedang, Song Tianhang. Kaisar Tombak, Qiang Wei. Penatua Abadi Su, Su Zisai. Wajah tersenyum ketiga lelaki tua itu sungguh penuh kasih sayang. Namun, semuanya berubah dalam sekejap mata saat wajah baik hati mereka berubah menjadi wajah yang menyeramkan dan suram. Boneka kecil, sebaiknya kamu mengikuti kami dengan patuh. Jika tidak, lelaki tua ini tidak dapat menjamin bahwa kamu akan meninggalkan tempat ini tanpa anggota tubuh yang patah. Auranya terasa dingin sampai ke punggung seseorang. Jika ini orang lain, hanya auranya saja yang bisa membekukannya menjadi es batu. Hancurkan ibumu. Melihat watakmu, bisakah kalian menjadi antek ras kuno? Melihat ketiga lelaki tua ini, Lin Fan tahu bahwa mereka tidak mungkin merencanakan sesuatu yang baik. Anggota badan patah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengancam yang mulia. Boneka kecil, kata-katamu tidak salah. Tapi, ada yang salah. Kami bertiga adalah tamu terhormat yang maha tinggi, Santo.
Kami bukan antek anjing manapun. Penatua Immortal Su terkekeh. Mengapa kita membuang-buang nafas untuknya? Mari kita patahkan saja anggota tubuhnya dan segel kekuatannya sebelum membawanya kembali. Aura Kaisar Sabre tersimpan dengan baik di dalam dirinya. Namun, saat dia membuka mulutnya, Sabre Wheels dalam jumlah tak terbatas menghantamnya. Saber Wheels menutupi seluruh dunia dan bersiap untuk menyakiti siapapun saat ini. Kaisar Pedang, harap bersabar. Kami bertiga sudah terkenal sejak lama. Untuk boneka kecil yang pemarah ini, kami harus berbicara baik dengannya. Elder Immortal Su melayang ke arah Lin Fan sekali lagi dan meletakkan tangannya di bahunya lagi. Hanya saja kali ini, kekuatannya meningkat 1000 kali lipat saat menekan bahu Lin Fan, seolah-olah dia bertekad untuk membasmi Lin Fan di tempat. Apakah kamu seorang yang terbelakang? Pada saat ini, Lin Fan tidak bisa lagi menahannya. Ketiga bajingan ini berusaha bersikap tegar di hadapan Yang Mulia. Apakah mereka lelah hidup? Seketika, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah kepala lelaki tua itu. Ho, trik kecil dan tidak penting. Namun, lelaki tua ini tidak akan menghindar. Karena boneka kecil ini menolak untuk kembali bersama lelaki tua ini, lelaki tua ini hanya bisa membuatmu mengerti bahwa kamu menyia-nyiakan usahamu. Penatua Immortal Su tersenyum lebar dengan satu set gigi putih yang beberapa hilang di sana-sini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Piak. 95 batu bata legendaris muncul di tangan Lin Fan dan menamparkan tepat di belakang kepalanya. Senyuman Penatua Immortal Su membeku di sana seolah-olah dia terkunci dalam waktu. Pingsan, si bodoh sialan ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu bahwa milikmu benar-benar tidak sederhana namun kamu ingin mencoba menghadapinya secara langsung. Menurutku, apakah otakmu mempunyai masalah atau semacamnya? Alis Lin Fan terangkat. Orang tua ini pasti sedang sakit kepala. Saat mereka bertemu, dia terus mengoceh tanpa henti. Tidak bisakah dia melakukan sesuatu yang praktis? Dan tidak hanya itu, dia pingsan karena satu ketukan pada batu bata Yuhthruli. Sungguh lemah yang hanya sekedar omongan dan tidak ada yang lain. Bab 740, tinju keempat adalah ledakan yang dikonfirmasi. Melihat segala sesuatu di hadapan mereka, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak langsung terkejut. Bocah, apa yang sudah kamu lakukan? Kaisar Sabre secara alami mengetahui kekuatan Penatua Immortal Su. Namun, bocah nakal itu entah bagaimana menggunakan beberapa keterampilan gelap yang tidak diketahui untuk membuat Penatua Immortal Su tidak mampu melawan. Meraih Elder Immortal Su, Lin Fan langsung melemparkannya ke Firdausnya. Cabang-cabang pohon dari pohon parasol mitos langsung melesat keluar dan mengikatnya. Namun, mereka tidak menyedot kekuatan di dalam tubuhnya. Lin Fan sedang menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah nanti. Apakah kalian bodoh atau apa? Jika kalian ingin menangkapku, maka ayolah. Hentikan omong kosongmu. Jika kalian berani meremehkan Yang Mulia, lelaki tua ini di sini akan mencerminkan keadaan hasil kalian nanti. Petik 2. Lin Fan melemparkan batu bata di tangannya dan melemparkannya ke tempat penyimpanannya. Wajah Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak kini dipenuhi keheranan. Tiba-tiba, mereka melihat orang di depan mereka ini dengan cara yang berbeda. Mereka benar-benar meremehkan bocah ini. Kalau tidak mungkin Penatua Immortal Su jatuh ke tangannya seperti itu. Lepaskan Penatua Immortal Su. Suara Kaisar Saber terdengar saat Saber Wheel yang tak terbatas meledak darinya. Sabre Wheel sangat menggemparkan, ketika pedang raksasa yang bisa membelah seluruh dunia melayang di atas kepala Kaisar Sabre. Seolah-olah itu akan membelah Lin Fan menjadi dua saat dia berani melawan. Oh, kalian berdua pasti sedang bermimpi saat ini. Lin Fan terkekeh, tidak terpengaruh sedikit pun. Pada saat yang sama, dia mulai merencanakan di dalam hatinya. Kekuatan kedua lelaki tua ini cukup baik. Namun, pertemuan dengan Yang Mulia hanya akan membawa satu hasil bagi mereka, penindasan yang kejam. Tetapi pada saat ini, alis Lin Fan bergerak-gerak karena gembira. Dia tiba-tiba memikirkan ide bagus. Kaisar Pedang, Kaisar Tombak, apakah kalian ingin kehilangan kedudukan di usia tua? Lin Fan terkekeh. Apa maksudmu? Karena terkejut, keduanya tidak tahu apa yang ingin dikatakan pria ini. Hehe. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Tiba-tiba,
Seperti seekor rok yang melebarkan sayapnya, Lin Fan melompat dan membuka kedua tangannya saat kekuatannya bergemuruh. Beops tinju meledak dari bintang utara. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pusaran-pusaran ini berputar terus-menerus ketika sejumlah besar energi terpancar darinya. Apa-apaan ini? Wajah Kaisar Saber dan Kaisar Tombak menjadi kaku. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Lupakan, kita serang saja dulu. Meskipun Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa siapa yang menyerang lebih dulu akan mendapat keuntungan. Bersinar, dengan pedang di tangannya, Kaisar Sabre bisa menguasai dunia. Saber Will yang perkasa itu bergemuruh dengan ganas seperti naga kolosal. Sobekan, sobekan, di bawah Sabre Will yang tiada henti ini, kekosongan itu terkoyak. Satu gerakan saja sudah cukup untuk membelah kekosongan menjadi dua, seperti selembar kertas. Ini adalah tanda bahwa kehendak pedang seseorang sedang dikembangkan hingga potensi maksimalnya. Hanya dengan kehendak saber ini saja, bahkan Hong Jingtian pun tidak akan bisa menandingi lelaki tua ini. Di sampingnya, Kaisar Tombak mengangkat telapak tangannya saat tombak naga melingkar muncul di tangannya. Tombak ini seluruhnya berwarna hitam pekat, dan memancarkan cahaya dingin. Tombak Will yang tebal membangkitkan seluruh dunia. Bahkan aura ini saja sudah luar biasa, dan tidak ada yang bisa dicemooh. Saat ujung tombak melengkung, seluruh dunia dipenuhi ilusi tombak seolah-olah tetesan air hujan jatuh dari langit. Berat, kamu sudah meminta ini. Tiba-tiba, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak mengambil tindakan. Satu gerakan mereka ini menyebabkan seluruh ruang kosong meledak. Seolah-olah kekosongan itu sendiri tidak dapat menahan jumlah kekuatan yang dikeluarkan dari kedua orang ini. Hai! Kekosongan itu sungguh menyedihkan. Setiap kali makhluk kuat mulai bertarung, mereka pasti yang pertama meledak. Jika kehampaan itu memiliki roh di dalamnya, ia pasti akan menjadi gila karenanya. Ini benar-benar penindasan. Perpaduan tombak pedang. Bam! Suara ledakan terdengar dari dunia saat kehampaan itu sepenuhnya diliputi oleh cahaya terang. Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang tahu bahwa kekuatan Lin Fan luar biasa. Oleh karena itu, mereka tidak menahan diri dan hanya menggunakan kekuatan terkuat mereka. Dentang, Lin Fan bisa merasakan tubuhnya dikunci oleh segala macam pancaran cahaya. Bahkan jika dia menyelidiki kehampaan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, mengapa Lin Fan ingin melarikan diri? Tentu saja, dia akan bertarung habis-habisan dengan dua orang tua berkabut ini. Dulu ketika dia berada di wilayah makhluk tertinggi, kejam, dia diburu oleh kejam. Sekarang dia berada di wilayah Sein, dia dikejar oleh Sein. Ini benar-benar kacau. Memang benar, salah satu dari mereka akan selalu diintimidasi jika mereka lebih lemah dari yang lain. Beops tinju meledak dari bintang utara. Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak terkejut menyadari bahwa pusaran yang memenuhi langit tiba-tiba tertutup. Satu demi satu, tinju raksasa terlempar dari segala arah. Tidak ada yang bisa bertahan melawan ini. Kurang ajar, bocah. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkan kami dengan sesuatu seperti ini? Kaisar Saber berteriak bersamaan dengan melepaskan aura yang luas. Saat dia menebas dengan sabernya, seluruh kekosongan itu terbelah menjadi dua. Haha, apa hebatnya gerakanmu ini? Bukankah itu hilang hanya dengan satu tebasanku? Melihat fortisitas yang dihancurkan, Kaisar Sabre tertawa terbahak-bahak. Kaisar Tombak. Lumpuhkan dia. Kalian benar-benar terlalu meremehkan milikmu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah dirobohkan oleh tinju meledak Beops dari bintang utara milikmu ini? Lin Fan tertawa dingin sebelum memasang wajah datar. Aku akan memberitahumu. Jawabannya tidak terhitung banyaknya. Kekuatan penuh. Saat dia meninju dengan kedua tinjunya, sejumlah kekuatan misterius melayang dengan lembut di kehampaan. Tiba-tiba, tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak bersamaan dengan ledakan yang eksplosif. Huff, sekarang seranganku tiada henti, Yang Mulia akan melihat bagaimana kalian bertahan melawannya. Lin Fan berani menjamin bahwa kedua orang tua ini pasti tidak akan bisa mengetahui di mana tinju meledak bintang utara Beops ini akan menyerang. Selama mereka berhasil mencapai tujuannya, itu pasti akan menjadi tragedi bagi mereka.
Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak memusatkan perhatian mereka dan mulai merasakan sekeliling. Tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan. Bam! ARGH. Tiba-tiba, Kaisar Sabre berteriak kesakitan. Entah dari mana, sepasang tinju muncul dan meninju tepat di dada. Saat mereka melakukan kontak dengan dadanya, wajah Kaisar Sabre menjadi pucat. Faktanya, warnanya sangat putih hingga janggutnya hampir menyatu dengan wajahnya sekarang. Kaisar Pedang. Kaisar Tombak melihat keadaan Kaisar Sabre saat ini dan terkejut. Mengingat kekuatan Kaisar Saber, bagaimana dia bisa berubah menjadi seperti ini hanya dengan satu pukulan dari pihak lain. Hati-hati. Kaisar Sabre ingin agar Kaisar Tombak memperhatikannya. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seruan tragis terdengar dari Kaisar Tombak. Trik apa ini? Bagaimana bisanya? Keduanya menjerit kesakitan, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dadaku, bagaimana di dunia? Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak merasa ketakutan karena dada mereka membesar dengan cepat. Setelah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, sejak kapan mereka bertemu dengan sesuatu yang aneh seperti ini? Bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di alam semesta ini? Mustahil, mustahil. Lin Fan memiliki segala macam metode untuk melakukan kedua orang ini. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia harus melakukannya dengan tinju meledak Beops dari Bintang Utara. Lin Fan sangat paham dengan karakteristik dari Beops Bursting Fist of the North Star. 3 pukulan untuk melebar, dan pukulan keempat untuk memastikan ledakan. Jangan khawatir, Yang Mulia akan memberi kalian perawatan darurat. Sebentar lagi, kalian akan bisa mengalami hal yang paling menyedihkan di dunia ini. Lin Fan berteriak karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membanting tinjunya sekali lagi. Beops tinju meledak dari Bintang Utara. Ledakan, bam, memukul, berdebar. Ya, bukan karena Lin Fan adalah seseorang yang kasar terhadap orang tua, tapi kedua orang tua ini terlalu sombong. Dari sudut pandang Lin Fan, kedua orang tua ini bukanlah orang baik ketika mereka masih muda. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan penjahat pun akan bertambah tua. Tapi, karena mereka masih nakal setelah menjadi tua, mereka hanya mendekati kematian, bukan? Pernahkah mereka mendengar pepatah, seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa generasi tua akan digantikan oleh generasi muda. Dan saat ini, Lin Fan adalah generasi penjahat baru. Pada titik ini, mata Lin Fan bersinar terang. Inilah tinju keempat. Meledak. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.